Jinju sendiri kalau di sosial media ya itu lebih dikenal sebagai apa sih? Oh gue Ya. TikTokers. Mungkin konotasi TikTokers tuh udah negatif kali ya di Indonesia. Kenapa negatif? Gue Jadi TikTokers. Iya kan, kita ngerasa nggak negatif kan. Cuman Gua orang-orang nggak lain tuh ngerasa kalau TikTokers tuh dikenal dengan dia ngedance doang, paham gak sih? Gue barista kan di Korea. Dapat customer tuh yang orang Korea. Gini, cafe gue itu tuh cafe yang bisa ngerokok. Jadi namanya Habion Cafe. Sedangkan di Korea tuh nggak boleh ngerokok di dalam ruangan. Lo tau sendiri kan? Kayak pas kita ke cafe, kalau mau ngerokok tuh ada ruangan sendiri gitu kan. Yeah. Dan itu harus berdiri. Nah kalau di cafe gue itu bisa duduk sambil ngerokok kayak di Indonesia. Dan itu cuma satu di Korea. Jadi yang datang ternyata yang sering datang itu anak di bawah umur. Yang mana tuh nggak boleh. Jadi gue sering banget berhadapan sama polisi. Katanya ya, ini kata orang Korea, ngebuang nikotin di mulutnya. Makanya mereka ngeludah. Tapi yang gue nggak suka adalah karena kafe gue juga kafe tempat ngerokok kan. Asbak itu isinya ludah. Gue selalu bilang sama dia, lo cari di YouTube. Gue kenal, gue tahu Arfian Dwi, Reza Dharma Wangsa, Eklat Story. Lo scroll video paling bawah, mereka mulai itu dari mana? Dari gitar sama headset. Mereka belum punya MacBook, mereka belum punya alat rekaman ya walaupun di bawah 5 juta. Gue selalu bilang gitu sama dia. Gue beliin alat lo yang ratusan juta pun kalau skill lo gak bagus gak akan bagus. Gue bilang gitu sama dia. Gak terima, ngambek. Apa pesan yang lu mau sampaikan ke mereka atau apa deh yang lu mau sampaikan ke mereka gitu? Sarannya cabut sih. Itu doang. Karena gini, gak apa-apa gue sakit sekali, tapi abis itu udah. Daripada gue terus-terusan sakit hati, kayak gue terlalu bergantung sama dia berarti jatuhnya. Ya gak sih? Gue bergantung sama orang lain bukan sama diri gue sendiri. Kenapa tiba-tiba ya seorang Jinju yang konten kreator mau into politik? Sebenarnya politik kan ada dua ya, politik transaksional dan politik kesadaran. Nah, politik kesadaran itu berbagai cara untuk menyadarkan orang tentang politik. Gue dengan cara dijedotin sama Yonglex. Ini bakal jadi episode, mungkin salah satu episode terpanjang ya yang pernah ada di podcast gue. Karena narasumbernya beneran keren banget, ceritanya beneran keren banget. Kita bahas dari content creating sampai ke pengalaman hidupnya dia, terus juga sedikit politik. Dan juga yang paling penting kita juga banyak membahas tentang negara Korea dan juga dark side of Korea. Kira-kira gimana ya perjalanan seorang Jinju Mutiara Adiguna sampai bisa mencapai titik dikenal banyak orang dan juga melewati banyak rintangan di umurnya yang masih termasuk muda banget. Buat teman-teman yang kepo sama ceritanya, pastikan nonton podcast ini sampai akhir ya. Mutiara Adiguna, lebih dikenal sebagai Jinju ya? Betul. Oke, nah. Tahu nggak filosofi Jinju? Apa tuh? Itu bahasa Korea tuh ya? Bahasa Korea artinya mutiara. Oh, Jinju itu artinya mutiara. Iya, jadi karena teman-teman Korea gue nggak bisa manggil nama mutiara terlalu susah, gue bilang ya udah panggil Jinju aja gitu. Jadi ya udah, itu mulai dari 2019 gue dipanggilnya Jinju. Wah, gue baru tahu tuh Jinju artinya mutiara. Iya. Mirip sih sama bahasa Mandarin ya. Kalau mutiara Mandarinnya itu cencu. Jadi Jinju kan mirip ya. Iya. Nah kalau Jepang Shinju. Oh iya. Iya. Waduh, berarti emang ada influence-nya gitu ya. Iya. Ini enaknya gue kenalin lu sebagai apa nih? Jinju kali ya, karena banyak yang kenal gue tuh Jinju. Oke, nah Jinju sendiri kalau di sosial media ya itu lebih dikenal sebagai apa sih? Oh gue. Ya. TikTokers. Oke, TikTokers. Sebenarnya gini. Mungkin konotasi TikTokers tuh udah negatif kali ya di Indonesia. Kenapa negatif? Gue Jadi TikTokers. Iya kan, kita ngerasa nggak negatif kan. Cuman orang-orang lain tuh ngerasa kalau TikTokers tuh dikenal dengan dia ngedance doang, paham gak sih? Itu mungkin kebanyakan orang awam ya. Iya. Tapi itu image TikTokers 2019 2020 gak ya, sih? Semoga sih gak kayak gitu lagi sekarang ya. Cuman kalau gue lagi dikenalin sebagai TikTokers tuh lebih kayak gue konten creator di TikTok dah gitu. Karena kayak beda gitu konten creator di TikTok dengan TikTokers. Jadi gue selalu mengenalkan diri gue adalah konten creator di TikTok. Tapi lu lebih seneng dibilang konten creator, TikTokers apa influencer? Konten creator. Oke, sama sih. Gue bahkan sampai sekarang nggak terbiasa sih kalau ada yang ngenalin gue sebagai influencer. Gue kayak jijik banget. Kayak jijik yang gue belum pantas dibilang disebut influencer gitu loh. Gue pun sama kalau influencer tuh lebih ke berat. Karena gue mikirnya orang yang harus menginfluence kan. Sedangkan gue nggak tahu gue nginfluence apa sih selama ini itu loh. Dan gue nggak yakin influence gue baik atau buruk gitu ya. Kan? Yes. Jadi mungkin buat teman-teman gue sedikit cerita dulu ya. Jadi kemarin gue kenalan dengan Jinju itu di trip kerjaan di Korea kemarin. Jadi kami cerita-cerita di satu restoran. Ternyata wah perjalanan hidup lu itu
keren banget. Bahkan kita kemarin duduk di restorannya kayaknya ada 1 jam 2 jam ya. Iya. Itu kagak selesai. Makanya ini podcastnya itu emang rencananya untuk melanjutkan cerita kemarin. Oh, emang gitu. konsepnya begitu, menyelesaikan cerita kemarin. Oke. Nah, sekarang kalau Jinju sendiri lagi sibuk ngapain sih kegiatannya? Sekarang sih sibuknya kerjain beberapa endorsan. Karena lagi cuti kuliah kan. Dan gue tuh lagi mulai ke dunia politik lah. Oke, nah itu bakal kita bahas di akhir. Kenapa akhirnya Jinju yang dari konten kreator ada minat terjun ke politik? Karena gue kalau misalnya gue liatin story lu akhir-akhir nih emang rata-rata itu politik. Dan gue rasa lu itu emang apa ya? Lu seneng gitu? Seneng. Awalnya enggak. Maksudnya awalnya tuh gue nggak peduli. Bukan nggak seneng ya. Nggak peduli. Tiba-tiba terjun tuh jadi seneng banget ternyata. Sama banget. Ini dunia baru buat gue gitu loh. Sama banget. Gue bahkan sekarang gue masih di titik yang emang gue terjun ke politik bisa apa sih? Tapi itu kita bahas di akhir ya. Kenapa anak muda itu terjun ke politik itu bisa apa sih? Gitu. Nah mungkin gue mau mulai podcast hari ini itu dengan nanya dulu nih. Kemarin gue dengar lu dari ngonten itu sekarang udah bisa nyuci rumah, bisa begini begono. Itu boleh diceritain nggak gimana ceritanya? Gimana awalnya lu ngonten sampai di titik sekarang? Singkatnya itu bagaimana prosesnya? Sampai akhirnya bisa dapetin beberapa hal yang gue capai gitu maksudnya. Benar. Gue tuh ngonten tuh gara-gara pandemi 2020. Aku tuh kan harus balik ke Indonesia kan. Gue udah di Korea 2019. Tapi 2020 karena pandemi gue balik. Itu kan lockdown semuanya. Sedangkan gue ini udah mikirnya gimana ya. Udah gak ada cara lagi untuk lamar-lamar. Karena kan banyak yang di PHK kan. Gak mungkin dong gue ngelamar perusahaan yang gue mikir aja lah. Mereka aja lagi mencatin karyawan gitu kan. Jadi gue di rumah doang. Gue gak megang duit sama sekali. Itu posisinya di Indo? Di Indo, udah di Indo. Jadi ini fun fact ya. Gue bener-bener landing. Itu tuh pas landing gue buka Line Today. 2 orang positif corona di Depok. Dan lu tinggalnya di Korea, di Depok. Oh lu tinggalnya di Depok? Di Depok. Oke. Jadi pas di Korea Selatan itu corona kan di Januari masuk gitu kan. Gue balik Februari akhir. Awal Maret lah kalau gak salah. Antara Februari akhir atau awal Maret. Jadi begitu gue landing 2 orang positif corona di Depok. Yang mana gue sebenarnya pengen pulang ke Indonesia itu untuk berlindung dari corona nih di Korea. Karena di Korea udah duluan ada coronanya ini. Iya, dan parah banget yang masih banyak video bersebaran tuh orang-orang kejang-kejang gitu loh. Kejang-kejang di jalanan, rumah sakit iya kan, gitu ya. Kayak gitu. Itu tuh udah takut banget gitu kan. Nah sampai akhirnya kan di rumah doang nih lockdown. Gue bingung mau ngapain. Terus karena memang gue punya background itu broadcasting, gue SMK broadcasting, gue mulailah bikin konten. Kontennya tuh lebih kayak perjalanan gue ke Korea, gue cara nabungnya gimana, karena kan gue biaya sendiri semuanya kan. Jadi begitu gue tuh pokoknya sehari ngupload 10 video, 10 sampai 11 8 sampai 10 video. Sehari posting 8 sampai 10 video. Yes. Itu setiap harinya. Setiap harinya. Berarti bisa dibilang di hari yang sama lo harus ngedit, take, syuting semua untuk 8 video dan mikirin konsep untuk video besok. Iya, kalau dulu kan TikTok belum ada yang lebih dari 1 menit kan. Jadi gue ngedit cuma 1 menit memang satu video itu gitu. Tapi itu konsep videonya emang ngedance atau ada ceritanya atau gimana tuh? Ada storytelling juga gue ceritain. Jadi waktu itu ada hashtag STW Jinju. Jadi storytime with Jinju. Itu ada hashtag itu waktu itu. Itu ceritain pengalaman. Terus belajar bahasa Korea. Belajar bahasa Korea ada juga beda-beda tipe. Jadi gue nyobain semuanya juga gitu. Dari cara gue ngedance terus kasih teks. Dari cara gue lip sync kayak beberapa scene drama Korea kayak gitu. Terus gue artiin. Atau yang gue jelasin kayak kata-kata dasar Korea, apa yang harus digunain, fun fact Korea, itu semua gue cobain setiap harinya. Jadi gue pengen tahu mana yang nge-boost gitu loh. I see. Tapi pada akhirnya setelah lu nyobain banyak angle itu nemu di gue STW Jinju itu. Jadi kayak story time gue, terus sama di makeup justru. I see. Tapi itu angle STW itu masih berjalan dan bagus sampai sekarang atau udah ada angle baru lagi nih? Gue ada angle baru di Adik Jinju. Jadi waktu itu ada hashtag Adik Jinju. Jadi gue pengen punya hashtag sendiri memang. Jadi waktu itu gue bikin Adik Jinju tuh a day in Korea with Jinju sebenarnya gitu kan. Adik jadi kan. Cuma karena gue udah gak di Korea, gue sempet judulnya aja gue ganti a day with Jinju. A day with Jinju. Cuma kalau dulu a day in Korea. Karena kan gue gak di Korea terus. Cuma hashtag itu tetap berjalan sampai sekarang. Cuman judulnya aja gue ganti. Tapi konten-konten lu itu berarti dari awal emang
ngomongin itu seputaran Korea, banget. Dari bener. bahasanya, dari culture-nya, dramanya, make-upnya juga, influence dari Korea gitu ya. Skincare-nya juga. Oke, tapi gimana akhirnya lu end up ngonten ini ya? Menyeimbangkan waktu lu gitu ya dengan apa yang lagi lu kerjain. Maksudnya pada saat itu lu pasti ada kegiatan lain dong. Mau lu di Indonesia ataupun pas ketika lu lagi di Korea. Kalau pas di Indonesia karena lockdown gue bebas, makanya 8 video kan tuh. Oh, isi. Berarti emang seharian itu bangun gue mikirin konsep konten. Betul. Tidur lagi gitu karena ya. Gabut. Gak, maksudnya kayak gue harus kemana, gue harus ngapain. Dan itu mungkin sambil mengisi waktu luang, kayak gue mikirin harus ke depannya kayak gimana kali ya. Kalau misalnya sekarang kan, apalagi pas di Korea, gue part time juga, gue kuliah juga, terus gue latihan tari saman juga. Jadi banyak banget waktunya. Terus juga gue harus mikirin konten. Ditambah gue pernah punya all shop waktu itu. Cuma karena terlalu banyak, akhirnya all shop gue terbengkalai. Jadi ceritanya adalah kalau misalnya gue nih pagi itu kan gue bangun sekitar jam 7. Berangkat kuliah jam 9 sampai jam 3. Oke. Habis itu gue nge-gym. Jam 4 sampai jam 5. Jam 6 gue part time sampai jam 2 pagi. Ada waktunya gak buat ngedit? Gak ada. Jadi waktu lu itu bagaimana dong ngedit? Jadi kalau gue lagi gak nge-gym baru gue ngedit. Oh isi. Atau kalau lagi istirahat gitu gue selalu cicil edit gitu kan. Gue butuh voice over nih. Nanti sampai rumah gue baru voice over. Jadi gue biasa tidur tuh jam 3 jam 4an baru tidur. Lu bangunnya tadi jam 8? Jam 7. Berarti lu sehari tidurnya 3 jam 4 jam doang selama di Korea? Selama di Korea. Dan di sini juga lagi. Dan itu terus maksudnya berlangsung untuk waktu yang lama? Iya. Kan gue udah hampir 2 tahun di Korea. Wow, dan itu at the same time lu juga harus mikirin, oh kalau gue lagi nggak nge-gym, gue ngedit. Dan part time gue kan barista, ya kan. Jadi gue kalau ada waktu luang, kayak misal sepi nih, itu justru gue manfaatin untuk kalau nggak belajar ngerjain tugas atau ngedit. Wah, kayak gitu. Oh keren banget. Tapi kenapa sih lu milih untuk ke Korea gitu? Dan semua topik pembahasan lu itu tentang Korea. Emang lu demen banget nih sama negara Korea ini gitu? Iya. Dari dulu? Enggak, justru gue benci banget dulu. Dulu tuh karena nyokap gue suka banget sama Korea dari dulu. Dari gue kecil suka banget nontonin di Indosiar gitu loh. Yang tentang drama-drama kerajaan. Gue gak terlalu suka gitu kan. Sampai teman-teman gue juga ikut dance cover bla bla bla. Dulu pas SMA gue katain, ya apain sih suka sama plastik. Sumpah, gue suka ngatain kayak gitu. Sampai akhirnya gue kepincut sama Chanyeol EXO. Lo tau EXO gak? Tahu. Nah gue kepincut sama dia. Gara-gara awalnya tuh gara-gara drama Cheese in the Trap. Karena kan waktu itu gue baca webtoon. Gue pikir webtoon tuh dari Jepang. Gue tuh suka baca webtoon komik. Bukan dari Jepang? Dari Korea. Oh, webtoon dari Korea? Iya, dan banyak webtoon gitu tuh yang komik-komiknya dijadiin drama Korea ternyata. I see. Jadi nyokap gue tuh selalu nonton TV dari pagi sampai malam. Itu tuh kalau nggak KBS, pokoknya yang Korea terus gitu kan. Semenjak udah ganti TV yang bukan TV nasional itu loh. Nah itu tuh tiba-tiba ada iklan Cheese in the Trap. Gue langsung kaget, itu bukannya dari webtoon gitu kan. Terus gue akhirnya penasaran lah sama itu gitu kan. Gue nonton lah episode 1, episode 2, gue tungguin tuh kan. Gue gergetan sendiri nih. Wah udah bersambung aja nih gitu kan. Nyokap gue ngomong kayak gini, kamu ngapain nonton drama Korea di sini? Makanya pakai aplikasi ini mama gue. Jadi gue dicekokin aplikasi nonton drakor. Di situ gue nyelesain Cheese in the Trap, lama-lama gue ketagihan. Sama Korea? Sama drama Korea dulu awalnya. Seru banget gitu kan. Udah gitu cuma 16 episode. Yang mana gue gak perlu nunggu lama-lama gitu. Nah terus sampai akhirnya gue ketemu sama EXO Next Door. Jadi ada kayak series juga. Tapi pemainnya EXO, member-member EXO. Di situ gue kepincut sama Chanyeol. Barulah gue masuk ke K-pop. I see. Gitu. I see. Tapi dari sananya lu baru sangat mendalami Korea, culture-nya bagaimana, bahasanya, make-upnya dan lain-lain gitu ya? Di 2018 berarti. Di 2018. Kalau lu pindah ke Koreanya itu di tahun berapa? Ke Korea 2019. Berarti jadi awal suka, gue langsung meyakinkan diri gue mau kuliah di Korea. Wow. Gitu. Makanya gue nabung langsung. Akhirnya lu pindah ke Korea dan tadi lu juga cerita sambilan kuliah lu juga ada part time dan juga all shop dan juga belajar tari saman. Nah itu kan banyak banget tuh. Boleh diceritain gak sih kehidupan lu di Korea pada saat itu gimana gitu? Hektik. Enggak. Iya gue denger jadwal lu aja gue udah
Wah keren banget nih orang. Jadi maksudnya gimana? Nanyanya gimana? Nggak, maksudnya gue pengen taunya itu adalah gimana keseharian lu di sana itu, apakah lu enjoy? Karena kan dari awal itu lu tujuan lu pindah ke Korea karena lu emang suka dengan Korea. Iya. Dan ketika lu udah beneran di sana, apakah sesuai dengan ekspektasi? Sesuai dengan ekspektasi sih tidak ya. Tidak. Tidak tuh dalam artian karena mungkin waktu awal-awal kan gue masih biayain diri gue sendiri gitu kan. Sampai akhirnya kan pas gue udah di Korea, bokap gue meninggal. Jadi semuanya harus di gue nih gitu kan. Gue udah janji juga sih ke bokap gue kalau gue bakal biayain adik gue gimana pun caranya, dan juga nyokap gue gitu. Jadi gue tanggung jawab gue nambah lagi gitu kan. Jadi begitu tanggung jawab gue nambah lagi, fokus gue tuh jadi makin mencar lagi gitu. Apalagi alur keuangan gue yang udah gue atur sebulan terus segini buat makan segini, buat makeup segini, buat skincare segini, kan buat diri gue kan. Sampai harus gue pecah lagi. Pokoknya buat nabung adik gue kuliah segini, buat nyokap gue segini. Jadi sebulan gue harus ngumpulin duit berapa. Jadi fokusnya ke lebih yang nyari duit. Yang tadinya gue mau fokusnya ya udah belajar aja, kalau kerja sebagai tiktokers gitu kan, content creator tuh sampingan, gue mikirnya gitu. Sampai ada begitu udah di Korea dihadapkan dengan realita, gue harus memfokuskan keuangan juga gitu. Jadi tidak sesuai ekspektasi, lebih ke situ sih. Jadi gue nggak bisa, lebih ke yang nggak bisa fokus untuk kuliah gitu. Tapi secara kehidupan sehari-harinya itu gimana? Karena kan lu pasti nontonin drama Korea, terus lu lihat wah kehidupan di Korea itu seperti ini gitu. Akhirnya lu beneran jalani kehidupan di Korea sebagai orang yang tinggal di Korea gitu kan? Itu sesuai nggak sih dengan drama? Nggak sama sekali. Nggak sama sekali sih, nggak. Cuma kayak ada yang mirip, ada yang enggak gitu. Apa tuh? Let's say yang mirip apa, yang gak mirip apa? Gue barista kan di Korea. Jadi gue kayak sering banget dapat customer service tuh ya, dapat customer tuh yang orang Korea. Asli gitu kan. Dan gue tuh gini, cafe gue itu tuh cafe yang bisa ngerokok. Jadi namanya Habyon Cafe. Sedangkan di Korea tuh nggak boleh ngerokok di dalam ruangan. Lo tau sendiri kan? Yang pas kita kayak pas kita ke kafe, kalau mau ngerokok tuh ada ruangan sendiri gitu kan. Dan itu harus berdiri. Nah kalau di kafe gue itu bisa duduk sambil ngerokok kayak di Indonesia. Dan itu cuma satu di Korea. Nah jadi yang yang sering datang itu anak di bawah umur. Yang mana tuh nggak boleh. Jadi gue sering banget berhadapan sama polisi. Di Korea. Jadi kalau misalnya kita ngelihat anak di bawah umur yang ngerokok, kita bisa lapor. Dan wajib lapor atau bisa lapor itu kan? Sebenarnya bukan wajib sih sebenarnya. Cuma kan banyak orang yang kayak gak peduli gitu. Ya udahlah, urusan dia ngerokok gitu kan. Takut juga ketahuan emaknya digebukin kan, mikirnya gitu ya. Cuman kalau misalnya di Korea tuh gak tahu kenapa, pokoknya kalau ngelihat ada anak di bawah umur ngerokok tuh pasti kita telepon. Gak tahu kenapa. Nah sering banget gue ngadepin polisi tuh itu, sampai pernah polisi datang tuh 6 orang. Polisinya? Sedangkan gue kerja sendiri. Gue diserbu dengan 6 polisi di Korea nih. Ya karena itu cuma mau nangkep si anak yang ngerokok itu. Dan ada kasus bully juga ternyata di situ. Jadi gue kalau sering lihat di drama, ini persis di drama Korea, pembuli-bulian itu benar-benar terjadi depan mata gue. Gitu. Pembulian yang beneran jahat banget. Mukul. Jadi anak polos nih datang disuruh beli rokok. Jadi kan kacung lah katakanlah kacung gitu kan. Ternyata dia nggak bisa beli rokok karena ya begitu gitu kan. Ya udah akhirnya berantem. Ada CCTV, gue minta sama Sajangnim tuh bos gue. Sajangnim gue minta video CCTV dan bener dipukul. Nah yang mukul ini ternyata lapor. Padahal mereka posisinya sama-sama ngerokok. Jadi double gitu loh, paham gak sih? Pembulian iya, terus ngerokok juga iya gitu. Yes. Tapi selain itu apalagi nih hal-hal yang menurut lu kok gue lihat di drama nggak begini gitu? Ada nggak momen-momen ketika lu lagi hidup lah di Korea gitu kan? Yang gue di Korea di drama nggak begini? Kayaknya hampir sama sih. Hampir sama. Tapi gini, hampir sama tuh bukan yang indah-indahnya doang. Jadi kan ada beberapa drama Korea tuh yang juga jelek gitu kan, kayak kasta lah, bla bla segala macam. Dan itu yang gue lihat juga gitu. Jadi kayak negatifnya juga ada, yang ada di drama Korea yang negatif nih ada gitu loh. Jadi nggak cuma indah-indahnya doang gitu. Kayak drakor Glory.
yang tentang pembulian lah gitu kan. Jadi ada kasus di Korea yang dibully, dicatok tuh juga ditempelin ke tangan juga ada kasus kayak gitu. Enggak sih? Oke. Separah itu gitu loh. Dan banyak juga yang kayak putus sekolah. Jadi ada beberapa customer gue yang kan suka cerita sama gue juga kan. Nah mereka tuh ya cerita mereka gak mau sekolah, mereka males ngapain segala macam yang kayak gitu. Rata-rata sih kalau yang udah cerita sama gue bilang, kok gak mau sekolah, gue aja sampai ke Korea lo buat sekolah. Gue selalu kayak gituin, cuman kayak gak mau males segala macam. Jadi banyak gitu. Jadi kayak negara maju pun punya SDM yang bobrok sebenarnya. Yes. Mungkin bisa dibilang tetap ada orang-orang seperti itu ya. Mau dimanapun itu tetap ada gitu tetap kan. Tetap ada. I see. Tapi kalau menurut lu ya, kalau misalnya kita ngomongin dari orangnya gitu kan. Ada gak sih perbedaan yang mencolok banget dari orang Korea dan orang Indonesia? Sebagai lu yang udah experience first hand gitu kan. Hidup di Korea. Ada gak sih kalau lu bandingin, kok kalau di Indo orangnya lebih begini ya? Lebih ke individualisnya orang Korea. Gue tuh kemarin jalan sama Azwa, ya kan yang di Korea. Ada orang jatuh depan muka gue. Gue itu sebenarnya gue sama Azwa tuh sama-sama refleks mau nolongin. Kalau di Indo pasti udah pasti nolong, udah pasti dikerumunin cuman buat dibantu gitu. Tiba-tiba gue inget ini di Korea. Paham gak? Tiba-tiba gue inget, ini kan di Korea. Gue tarik lagi Azwa. Azwa nanya lah sama gue, kenapa? Soalnya gue pernah ada kejadian, gue beberapa kali orang jatuh, gue mau nolongin, gue malah digeplak gitu loh, malah disalahin gitu. Kenapa tuh? Nyentuh. Oke. Enggak, kayak ngapain sih lo yang kayak gitu. Jadi gimana ya? Kalau di Korea tuh memang terlalu individualisnya dalam artian tuh kalau ada yang jatuh pun mereka nggak peduli. Kecuali parah banget nih jatuhnya atau kecelakaan. Sepedulinya orang Korea pun cuma nelpon Il-Ilgu itu tuh kayak 119 911 lah. Il-Ilgu, nelpon Il-Ilgu kayak ada kecelakaan di sini habis itu dicabut. Oh begitu. Oh, gue baru tahu tuh. Karena gue kan nggak pernah tinggal di Korea kan. Dan kemarin yang trip kita bareng itu juga gue pertama kali ke Korea dan gue lumayan culture shock sih. Ada beberapa hal yang bikin gue culture shock. Apa tuh? Menurut gue salah satunya itu kalau orang Indonesia ya, menurut gue itu jauh lebih ramah. Jauh lebih ramah dan jauh lebih cincai lah, lu ngerti gak sih? Jadi kemarin itu ada sekali ya, gue kan lagi di minimarket tuh. Apa tuh nama? Siu. Yeah, gue lagi di Siu, nama minimarketnya. Terus biasanya kebiasaan gue itu adalah kalau gue lagi pelototin minuman, itu gue buka kulkasnya, terus gue liatin nih, gue mau beli yang mana. Kalau udah cocok gue ambil. Karena kan juga nggak tahu minumannya kan, iya, jadi memang harus lu liatin kan. Gue buka, gue liat. Normal banget dong di Indo kalau misalnya di Indomaret kita begitu kagak ada yang peduli kan. Gue dimarahin dong. Katanya itu, lu kalau mau lihat, lu jangan sambil buka pintunya. Lu liatnya itu dari luar. Jadi lu lihat dulu. Oh begini nih, dulu gitu. Begini dulu. Lu udah tahu nih lu mau ngambil yang mana. Baru buka. Lu ambil, lu bayar. Gue kaget. Serius gue kaget. Jadi kayak, wah kalau di Indo gak mungkin kejadian seperti ini sih. Nah makanya gue lumayan culture shock gitu. Aku mau nanya satu hal. Pernah gak lu dilayani dengan senyum di Korea? Gue gak yang sampai notice ke sana sih. Tapi kayaknya lebih jarang ya dibanding di Indo. Emang begitu? Sebenarnya kan namanya juga ilmu servis ya. Kan harusnya senyum. Tapi gue gak tahu kenapa. Ini yang selalu jadi pertanyaan gue juga. Gue bahkan tinggal di Korea pun 2 tahun nih. Gue gak tahu kenapa sih senyum doang tuh susah banget untuk melayani ya. Kayak misalnya kita kan kalau di Alfamart deh gitu. Kalau di Alfamart tuh selamat datang di Alfamart, selamat belanja, kayak gitu-gitu kan. Terus atau enggak kayak ini segini nih Kak, kayak gitu-gitu. Kalau di Korea kan kayak ngambil, terus kayak contoh nih ya, gitu. Terus habis itu udah balikin. Udah yang kayak gitu-gitu kayak mukanya tuh datar banget. Gue gak tahu kenapa. Cuman di tempat-tempat mewah yang mereka tuh pelayanannya bagus banget. Oh gitu? Kayak di hotel bintang 5, di restoran bintang 5 tuh pasti kayak senyum. Nih gue kayak nim, yang kayak gitu-gitu. Gue gak ngerti, sampai sekarang gue juga gak ngerti. Makanya kenapa gue dipertahanin di coffee shop yang tempat gue kerja, karena gue selalu senyum. Lu senyum mulu? Gue selalu senyum. Ada bawaan orang Indonya gitu, selamat datang gitu ya? Iya gitu kan, Soseyo, gue kayak gitu. Kan kalau misalnya kita ke restoran Korea, Soseyo, udah gitu doang. Gitu kan, beda banget gitu. Makanya kenapa Sajangnim gue tuh mempertahankan gue banget. Karena itu, gue gak pernah lepas sama senyum gue.
I see. Tapi kalau lu sendiri ada nggak sih culture shock tertentu ketika lu baru pertama kali tinggal di Korea? Yang lu beneran shock banget? Ini shock banget. Iya. Ngeludah. Siapanya? Orang Korea. Emang serius? Gue nggak notice ya. Gue nggak notice kalau soal itu. Apalagi di tempat-tempat ngerokok. Kan kalau misalnya di Korea nge-vape aja kan gue nge-vape ya. Nge-vape aja kan gak boleh gak boleh asal-asal nge-vape doang gitu loh. Ada kayak kita mojok dulu gitu kan. Yeah. Nah biasanya di tempat mojok itu banyak puntung-puntung tuh udah pasti banyak ludah. Jadi kebiasaan orang Korea tuh katanya ya, ini kata orang Korea, ngebuang nikotin di mulutnya. Makanya mereka ngeludah. Tapi yang gue gak suka adalah karena kafe gue juga kafe tempat ngerokok kan. Asbak itu isinya ludah. Serius? Iya. Dan mereka ngeludah tuh gak cuma gitu, tapi apa kayak isi paru-paru itu kayak keluar tuh. Itu bener-bener jadi tiap gue di kafe tuh selalu denger kayak semenit sekali tuh ada yang kayak gitu. Wah, yang awalnya udah enak banget nih, lama-lama udah kayak udah biasa deh gue. Udah gue pasar aja, yang kayak gitu. Tapi itu lu culture shock banget ya? Banget, karena di Indonesia tuh gak boleh ngeludah sembarangan kan. Dan kalau di Indonesia itu kayak rude banget gitu loh kalau misalnya lu ngeludah biasa aja. Iya, walaupun itu peraturan tidak tertulis gitu kan. Iya. Tapi kayak kalau kita ngeludah sembarangan, apalagi kayak di tempat makan, di tempat ngopi. Itu udah gak mungkin kalau di tempat makan dan tempat ngopi gak bakal ada yang meludah kan. Jadi kalau misalnya gak ada asbak pun kayak mereka ngambil cup kecil yang plastik tuh buat tempat isi ludahnya dia. Wah, oke. Jadi kayak tiap tutup toko gue harus ngurusin sampah dan kalau sampai ini jatuh gue harus ngurusin ludah gitu. Gue gak bisa gitu. Sumpah itu culture shock itu. Karena kan sampah di Korea dipisah kan. Iya, itu satu hal yang gue notice juga dan lumayan ngeselin ya. Jadi bukan ngeselin ya, maksudnya gue lumayan kaget itu adalah yang pertama kemarin di Korea itu menurut gue ya kotanya itu bersih. Oke, bersih. Tapi di hari pertama, hari kedua itu gue lumayan kaget karena gue kan anaknya seneng jajan gitu ya. Gue seneng beli kopi, gue seneng beli apa. Itu sampah, gue sambilan nyari tong sampah itu, gue bisa jalan sejam gak nemu. Jadi gak ada yang namanya tong sampah umum. Jadi kalau misalnya gue mau buang sampah, gue harus misalnya gue belanja di next minimarket, gue titipin. Ya gue titipin, ini boleh tolong buangin gak? Atau di sana ada tong sampah. Itu kenapa sih emang konsepnya nggak ada tong sampah umum gitu ya? Itu yang masih jadi pemikiran gue karena mungkin kalau pikiran gue ya ini pendapat gue kalau ada tong sampah kayak umum gitu itu kan nggak bisa dipisahin kayak maksudnya kayak plastik sama sampah daur ulang sama kertas segala macem orang tuh terlalu mager kali ya mungkin untuk misahin di situ gitu kan jadi mungkin bisa disatuin dan itu agak kerjaan lagi mungkin kayak gitu kali ya. Tapi emang di Korea semua jenis sampahnya itu dipisah. Memang wajib dipisah. Itu kemarin gue ada dengar juga. Gue kemarin ada dengar. Jadi kalau misalnya lu mau buang sampah apa itu ada plastik khususnya. Ada plastik khususnya. Oh gitu. Seregi bungtunya tuh plastik sampahnya itu ada khususnya. Biasanya tiap daerah tuh beda-beda warna tapi ada tulisannya. Gitu. Kayak di kafe gue tuh warnanya bening. Tapi kalau di kosan gue itu warnanya biru. Beda-beda memang. Nah kalau misalnya plastik itu emang lumayan mahal. Itu lumayan mahal banget. Jadi harus bener-bener dipilah. Kalau gini kan makan tempat ya. Sebenarnya bisa aja nih buang di sampah. Di satu sampah yang biru itu misalnya di plastik yang itu. Bisa aja buang plastik ini di situ. Tapi itu makan tempat. Sedangkan itu harga plastiknya tuh lumayan mahal. Satu plastiknya itu yang gede itu bisa kayak 20 ribuan rupiah. Oke. Jadi kan sayang ya sebenarnya ya. Seharga dengan kayak kopi cup yang ada di Siu gitu kan. Jadi orang-orang Korea nggak tahu kenapa memang mungkin udah ada kebiasaan juga untuk misahin sampah. Karena sampai detik ini pun gue jadi misahin sampah. Kayak ini nih, kalau misalnya di rumah gue kayak gini gue mau buang, ini gue cuci dulu supaya plastiknya bisa gue tumpuk-tumpukin, biar bersih, biar nggak bau. Karena kalau misalnya gini kan mengendap gitu bau kan. Nah kalau di kafe gue pun gue harus cuciin juga tuh sampah-sampah plastik gue pisahin. Jadi gitu? Memang sedotan segala macam tuh gue cuci, terus habis itu gue buang. Tapi dipisahin sama sampah-sampah itu ya supaya ngindarin bau. Karena sampah plastik itu beda sendiri gitu kan. I see. Itu jadi kebiasaan sama gue. Terus gue kemarin juga dengar, ini kalau nggak salah ya, gue kemarin juga dengar kalau misalnya plastik itu bisa masuk ke plastik, tapi kalau plastiknya udah kena saus atau bekas makanan itu udah beda. Udah beda lagi. Udah beda. Makanya kenapa gue nyuci? Oh supaya bisa masuk ke yang plastik ini. I see. Mungkin juga karena itu ya. Jadi kalau misalnya disediain
tong sampah umum, gue kebayang sih, gue misalnya kalau gue bakal mager sih untuk buang di tempat gue iya kan? numpang tinggal di langsung umum. udah gitu aja kan, maunya kayak langsung mungkin buang. presiden yang di sekitar sana bakal numpukin sampah di tong sampah umumnya. Bener. Mungkin karena itu nggak disediain ya. Karena kalau misalnya gitu kayak gue, mungkin kayak jiwa-jiwa ngirit kayak gue ini nih, gue akan mikirnya ngapain gue harus pisahin sampah, udah buangnya sembarangan di yang tong sampah itu gitu kan. Maksudnya kayak ngumpulin, jadi gue nggak perlu beli plastik daur ulang itu gitu. Iya. Nah, jadi kalau gitu gue pengen nanya nih. Tadi lu cerita nih sebelum kita mulai podcastnya kan. Lu pernah hampir atau udah disomasi udah. nih? Nah itu boleh diceritain gak? Itu disomasinya itu kenapa? Katanya karena bahas Korea. Jadi gue ini juga agak takut nih bahasnya. Coba kemarin lu disomasi kenapa tuh? Itu gara-gara, itu gue disomasi sama perkumpulan mixed merit di Korea Indonesia lah. Mixed merit. Jadi ternyata mixed merit itu punya perkumpulan. Itu gue juga baru tahu. Nah, gue itu sering banget dapat tawaran dari bos gue, dari pokoknya dari rekan-rekan gue untuk gue pindah kewarganegaraan ke Korea. Gue bilang ya gue nggak mau nikah, maksudnya kayak gue nggak mau nikah lagi. Gue nggak mau nikah lagi sama orang Korea. Itu ntar bakal dibahas juga. Kenapa nikah lagi ya? Kenapa ada laginya? Gue nggak mau nikah lagi gitu kan. Apalagi orang Korea tuh bukan tipe gue gitu. Karena gue udah sering banget banyak ketemu orang Korea yang berbeda-beda jenisnya nih, laki-lakinya gitu kan. Gue jadi gak ada keinginan untuk sama orang Korea gitu loh. Why? Mungkin ya dari gue nih ya. Dari gue karena kita beda budaya, beda bahasa, beda cara didik orang tuanya juga gitu kan. Itu yang gini, gue sama lo yang satu negara aja. Kita misalnya kita pacaran nih, kita pasti sering miskom gak? Iya. Apalagi beda negara. Belum lagi agama, gue juga mikirin gue muslim gitu kan. Ya walaupun gue masih yang kayak belangsak begini, tapi gue tetap dong mencari imam yang baik buat gue. Gue mikirnya gitu. Dan gue nggak mau kayak agama gue aja nggak bagus, terus nanti kalau misalnya suami gue pindah agama ngikutin gue harus ngajarin yang mana gue juga belum ahli gitu loh. Jadi gue kayak nggak ada kesiapan di situ. Makanya kenapa gue nggak mau pacaran ataupun deket sama orang Korea. Nah ini lanjut kita ke soal somasi. Jadi waktu itu gue lagi buka question box gitu lah di Instagram. Nanya apa aja bebas gitu. Terus ada yang nanya, Kak gimana sih cara ganti kewarganegaraan ke Korea? Ya gue bilang susah. Susah, bahkan yang udah nikah aja sebenarnya susah kan. Susah untuk pindahnya. Cuma gue bilang gue bilang gini, susah kalau untuk pindah kewarganegaraan kecuali kamu nikah sama orang Korea. Nah makanya banyak dalam kurung gak semua orang-orang Indonesia tuh ada yang nikah kawin kontrak. Oh itu ada? Ada. Oke. Ada di setiap negara ada. Ini gue akuin ya, di setiap negara tuh ada. Di Indonesia juga ada. Lo tau kan? Ini gue baru tahu tuh ada istilah kawin kontrak. Di Indonesia lo nggak tahu juga kawin kontrak? Gue nggak tahu. Coba apa definisi? Ini nggak cuman gue sendiri kan? Tahu nggak? Ada kan? Nggak kok, kawin kontrak itu maksudnya lu nikah, lu ada kontrak. Iya kontrak untuk biasanya gini, kalau yang di Indonesia, misalnya untuk yang mau jadi warga negara Indonesia, untuk dia bikin bisnis di Indonesia. Oke. Gitu. Ini jadi info baru nih buat gue. Sumpah. Ini tuh terjadi yang paling terkenal adalah di daerah Puncak. Why? Gue jarang main ke Puncak. Kayak ada wilayahnya aja gitu katanya. Gue belum terjun langsung ke sana sih buat ngeliat, enggak. Tapi maksudnya ini sudah jadi rahasia umum lah. Kalau memang kawin kontrak di Indonesia juga ada gitu. Oke. Di setiap negara tuh ada, karena itu untuk kepentingan bisnis segala macam. Jadi dari ada beberapa orang yang yaudah nikah kontrak aja biar cepet satset gitu kan. Biar cepet nih, terus habis itu udah gue jadi warga negara Indonesia, udah selesai gitu. Nah kalau yang gue tahu dari bos gue, dari beberapa orang Korea yang udah ngobrol sama gue, mereka tahu dan mereka bilang juga kebanyakan sih orang Vietnam yang kayak gitu. Karena memang beberapa orang imigran lah ke Vietnam itu tuh kalau nggak jadi pekerja, pelajar ya itu mixed merit itu gitu loh. Mau nikah sama orang Koreanya, kawin kontrak ya untuk tinggal di sana gitu. Nah terus lu disomasinya itu kenapa? Gue disomasinya karena padahal gue gak ngerti juga ya. Padahal gue juga bilang kan makanya banyak dalam kurung gak semua orang-orang Indonesia tuh yang kawin kontrak di Korea buat dapetin warga negaraan. Disomasi lah gue sama perkumpulan mixed merit ini. Katanya gue kayak menggiring opini atau apa gitu. Gue udah lama banget. Pokoknya gue disalahkan lah. Oke. Nah gue nanya dok, maksudnya gini,
kalau emang ini gue salah, coba kita ambil hire orang yang ahli bahasa, lihat bahasa gue di situ. Unsur gue mana? Menjelekan kah? Dan gue tidak menjelekan pihak manapun, gitu kan. Jadi mereka merasa dijelek-jelekan lah sebagai mixed merit, gitu kan. Maksud gue tidak menjelekan siapapun, gue tidak menyebut merek gitu kan. Ditambah gue selalu ada disclaimer tanda kurung itu nggak semuanya. Jadi kalau emang lo tersindir, ya salah diri lo, kenapa lo kesindir? Kalau emang lo nggak kawin kontrak nggak usah kesindir, gitu loh. Toh ini memang ini banyak yang terjadi gitu. Cuman karena gue tahu memang perkumpulan itu tidak bisa mensomasi, organisasi itu tidak bisa mensomasi orang gitu kan. Jadi gak gue tanggepin, ya dibales sih sama lawyer gue. Cuman abis itu pas dia balas lagi, gue balas lagi, udah balas-balasan aja. Tapi terserah lu kalau mau nuntut, gue gak akan minta maaf karena gue gak salah, gitu loh. Tapi kayak kalau gue ada beberapa kasus yang gue salah, gue pasti minta maaf gitu. Menurut gue gak salah, jadi nama gue udah jelek di Miss Merit di Korea. Tapi itu yang nuntut lu itu komunitas Indo apa komunitas Korea? Komunitas Indo yang nikah sama orang Korea. Tapi itu lokasi si organisasinya nggak tahu gue. Oh nggak tahu. Cuman mereka pakai lawyer yang di Indonesia. Oh I see. Tapi apa yang pada saat itu apa yang mereka mengharapkan gue minta maaf, klarifikasi. Kalau enggak gue kena undang-undang ITE berapa lah gitu. Gue bilang ya nggak apa-apa, tuntut aja. Toh nggak bisa, nggak akan bisa dituntut. Gitu loh. Oke. Nah tadi lu udah cerita kan kalau misalnya tentang ya hidup di Korea bagaimana, terus lu juga cerita kalau misalnya kenapa lu kagak mau sama cowok Korea. Nah ini kan preference ya. Jadi ya kan kita bebas, gue mau sama siapa, lu mau sama siapa itu kan bebas. Iya. Tapi gue pengen nanya nih, setelah lu udah sangat menyukai Korea di awal, setelah itu lu pindah ke Korea dan lu juga kerja di sana, lu juga hidup di sana. Kalau gue nanya nih, lu bakal mau spend hidup lu di Korea enggak sih? Enggak. Kenapa? Ini yang selalu ditanya sama orang-orang. Lu habis kuliah mau tinggal di Korea enggak? Gue bilang mau tinggal di Korea untuk kerja, tapi kalau untuk menua gue nggak mau. Why? Itu negara maju, men. Paham gak sih? Negara maju itu tuh kayak persaingannya tuh ketat banget. Nah ini unik nih. Jadi karena banyak orang itu malah mau pindah ke negara maju. Tapi kenapa lu malah gak mau gitu? Nggak, menurut gue kalau untuk pindah ke negara maju dalam masa-masa yang masih kayak kita gitu ya, yang umur sampai 35-40 lah batas gitu kan. Itu maksud gue masih oke banget karena persaingan di sana tuh kayak memotivasi kita untuk gue harus bisa kayak gitu kan. Tapi kalau untuk menua gue nggak mau. Kenapa tuh? Ya itu karena persaingannya di sana terlalu ketat. Kita kan akan kalah kan. Kita akan terkikis sendiri gitu kan. Akan terpojok sendiri nih sama yang muda lagi yang kayak gitu. Kalau kita udah kalah segala macam, gue tuh sering banget ngelihat di Busan. Gue gak tahu di Seoul, lu pernah lihat apa enggak? Bapak-bapak yang teriak-teriakan. Pernah lihat nggak? Kenapa? Stres. Oke. Gitu, yang mabuk, teriak-teriakan segala macam. Terus kalau di Busan itu memang kenapa lebih banyak orang tuanya? Itu kan kita tarik ke sejarah ya. Itu balik lagi ke yang masa 1950 sampai 1953 itu, yang Korea Utara sama Korea Selatan pecah. Jadi kan pas perang itu kan di tengah-tengah. Busan itu di bawah nih. Jadi orang-orang tua segala macam semuanya tuh turun ke bawah. Makanya kenapa bagian bawah itu lebih banyak orang tuanya, karena itu nyambung dengan sejarah itu gitu kan. Nah mereka itu tuh gue gak ngerti kenapa ya banyak yang marah-marah sendiri gitu loh. Marah-marah sendiri segala macam. Gue jadi mikirnya gue gak mau tua kayak gini, kayak gitu loh, paham gak sih? Mungkin kalau misalnya gue tua, gue sukses, gue akan gak apa-apa stay di Korea. Misalnya gue ternyata sukses banget, bisa jadi bos besar di Korea segala macam, gue gak apa-apa menua di sana. Tapi alangkah baiknya gue kayak worst case-nya, kalau emang ternyata gue gak sesukses itu, gue mendingan balik. Karena gue gak mau bersaing sama anak-anak yang lebih muda yang udah pastinya gue kalah dari segi apapun gitu kan. Dan gue harus gila di sana gitu loh. Paham gak sih? Gue sering banget ngeliat yang kayak gitu. Dan itu cukup menyesakan aja buat gue gitu loh. Tapi kalau dari segi pressure itu emang beda ya? Beda banget. Dibandingkan dengan di sini? Di sini beda banget. Gue culture shock juga nih ya. Tiap minggu ujian di Korea, itu tuh bener-bener kafe penuh. Sampai jam 2 pagi, sampai jam 3 pagi. Ya untuk itu belajar. Wow. Jadi kalau gue lagi di kafe, makanya gue kenapa sering banget ke kafe di Korea tuh karena belajar. Ya gue ngelihat orang-orang tuh jadi motivasi buat gue gitu loh. Gue belajar nih. Terus gue mau main HP, gue liat orang pada belajar, bener-bener fokus banget
Mereka belajar, gue ngerti apa yang dipelajarin gitu. Gue gak ngerti, kok mereka bisa gitu. Bener-bener fokus gitu. Gue tuh gak bisa kayak gue punya cara belajar gue tuh 50 menit belajar, 10 menit istirahat kan. Gue ngeliat orang Korea begini terus. Itu yang ngebuat gue, yaudahlah gue jadi akhirnya mau belajar mulu gitu kan. Itu yang culture shock. Kalau di Indonesia, gue cuma nemu beberapa kafe yang deket-deket kampus aja yang belajar. Di Korea kayak enggak deh, merata tuh kayaknya tuh tempat-tempat belajar. Gue gak ngerti kenapa. Tapi kalau misalnya kegigihan, sebenarnya gue lihat banyak orang Indonesia yang gigih, cuma gak kelihatan aja. Karena saking banyaknya orang Indonesia yang nggak peduli itu sama pendidikan. Ada nih yang peduli sama pendidikan tapi gak kelihatan gitu. Yes. Nah kalau di Korea kebalikannya, yang gak peduli dengan pendidikan gak kelihatan. Justru gue harus kayak yang ambis kelihatan banget gitu. I see. Kayak gitu. Oke. Menarik banget nih pembahasan tentang Korea-Koreaan ini ya. Gue jadi pengen bahas lebih dalam tentang lu nih sekarang. Karena tadi ada satu baris ya yang menarik banget. Nikah lagi. Gue kan lumayan kaget gitu. Nikah aja kenapa lagi gitu kan. Nah, tapi sebelum itu gue mau cerita, gue mau nanya dulu nih. Lu itu awalnya bukan merasa ya, lu awalnya itu terkenal banget, kayak lu merasa, gue dikenal banyak orang. Itu di titik mana? Setelah lu pindah ke Korea kah? Atau selama lu ngonten di Indo kah? Atau kejadian apa tuh? Momen apa yang nama lu melejit banget lah gitu? Sebenarnya gue pernah viral tuh 2 kali. Oke. Pas nikah sama pas cerai. Oke. Tapi yang ngebuat gue ngerasa dikenal tuh pas semenjak gue tinggal di Korea. Itu karena vlog gitu kan. Jadi orang mulai banyak yang follow. Tapi kalau untuk waktu itu gue terakhir pas mau berangkat ke Korea itu followers gue tuh udah 1,8. 1,7. Nah terus begitu gue nyampe di Korea, gue konten udah 2,5. Cuma karena politik jadi 2,4 turun followers gue. Wah, kalau gitu saya tidak mau bahas politik ya. Saya masih mau ngejar followers. Tapi kan kalau lo gak memihak kan. Kalau gue kan karena gue sudah bersuara, pilihan gue tuh ini gitu. Jadi ya banyak orang yang bertentangan dengan suara gue, akhirnya nge-unfollow gue gitu. Tapi it's okay menurut gue, kalau di lu juga ya udah lah. Kalau menurut gue ya udah gitu. Toh semua orang berhak bersuara kan. Dan gue yakin lu juga lebih mementingkan bisa menyuarakan pendapat lu dibandingkan gue harus naik followers, harus naik enggak. Iya benar gue yang kayak gitu. Bener ya. Oke, nah jadi apa tuh 2 kejadiannya itu dan viralnya itu yang bagaimana? Gitu. Yang pertama nikah dulu tuh. Kenapa pernikahan lu viral banget? Mengusung tema K-pop. Oke. Awalnya gue mau nikah sederhana. Ini jujur aja, ini belum pernah gue ceritain di platform manapun. Ini gue gak pernah ceritain. Gue mau nikah sederhana. Gue pakai uang sendiri nih full. Maksudnya gak gue sendiri, patungan lah gitu kan kita. Terus tiba-tiba banyak vendor masuk semenjak gue ngupload foto prewedding. Ya kan, prewed tuh. Banyak vendor-vendor yang mau masuk untuk jadi sponsor. Iya, sponsor. Kayak mulai dari baju, mulai dari make up, mulai dari seserahan. Yang awalnya gue gak mau seserahan tuh udah biasa aja gitu. Jadi karena di dekor segala macam, mereka lah yang ngasih input ke gue. Kamu kan Korea-Koreaan, nanti seserahannya berbau Korea aja gitu. Akhirnya ada salah satu brand makeup Korea juga masuk buat jadi seserahan segala macam. Jadi penuh dengan endorsan. Sebenarnya, ini gue akuin ya. Ini gue akuin. Karena sebelumnya gue mau nikah standar aja biasa. Dan gue mau, itu kan karena pandemi juga, gue ngundang gak banyak orang. Kayak gitu. Sampai akhirnya karena itu udah berbau Korea, sampai ring box gue itu tuh ada light stick EXO dan bunga gue itu light stick BTS. Itu 2 vendor yang sebenarnya bentrok kan. Dua fandom. Fanbase gak sih? Kalau di Korea istilahnya apa? Sih? Oke, intinya grup fans gitu ya. Iya, grup fans. Nah, fansnya BTS sama EXO tuh suka bentrok gitu. Sedangkan gue emang suka dua-duanya. Jadi makanya gue pun nggak yang mau manjat dengan K-pop karena memang gue sebenarnya suka K-pop gitu loh. Paham gak sih? Dan makanya pas dia ngusung tema K-pop aja gitu, ya udah gue pakainya 2 grup yang gue suka memang. Gue suka BTS, gue suka EXO gitu. Terus akhirnya rame sampai masuk ke berita Korea. Oh, masuknya sampai ke berita Korea? SBS.
Oke. Masuk ke SBS, diliput tuh nikahan gue segala macam. Udah booming. Tapi udah nggak, kalau soal followers sebenarnya nggak naik signifikan. Udah, toh orang akan lupa. Bener gak sih? Karena orang akan lupa, jadi itu cuma viral sesaat aja. Oke, udah tuh gue lanjut lah tetap ke konten-konten gue gitu kan. Gue tetap lanjut ke konten-konten yang biasa, ditambah dengan konten baru yang Pak Sutri itu. Lumayan naik-naik lagi tuh, tapi yang gak signifikan juga, biasa aja gitu. Sampai akhirnya, karena awalnya gue gak mau kuliah lagi di Korea. Gue mikirnya ya udahlah ya, gue mau mengabdi sebagai seorang istri. Ya kan. Dia juga beliau ini tidak mau kerja di Korea lagi. Jadi fun fact-nya gue ketemu sama beliau ini di Korea 2019. Itu kenalnya sebagai apa tuh? Teman SIN, teman kerja kah? Enggak, teman apa? Dia di TKI, gue pelajar. Cuman waktu itu kenal pas gue lagi part time di restoran Indonesia. Nggak tahu dia temennya temen gue gitu. Akhirnya dikenalin segala macam. Long story short, yang kayak gitu. Konten-konten gue bareng sama dia segala macam. Tapi gue ngerasa kok nggak ada kemajuan nih di pernikahan. Paham gak sih? Jadi dulu dia kerja, begitu nikah dia nggak kerja. Yang tadinya gue mau mengabdi sebagai seorang istri, gue nggak mau kuliah. Gue jadi akhirnya mau punya keinginan kuliah lagi. Karena kok ini gak ada kemajuan ya, dia gak kerja-kerja. Gue udah cariin. Karena gini, gue gak menuntut. Gue gak pernah menuntut kayak lo harus kerja ini gaji segini. Gue gak pernah. Gue tuh justru kayak maunya apa? Ayo. Dari awal kan gue udah bilang ayo gitu kan. Toh gue masih nol juga waktu itu. Gue masih nol, lu juga balik ke nol. Kita kayak sama-sama balik ke titik nol karena pandemi. Ya kan, gue udah gak punya duit. Dia juga pabriknya bangkrut gitu kan. Dia di PHK gitu. Dia balik ke Indonesia juga. Ya udah sama-sama nih dari nol gitu. Gue terima lo harus terima gue juga gitu kan. Jadi kalau misalnya lo bilang lo mau kerja apa, lo mau ngerintis apa, ya udah sok, gue temenin. Gue tuh selalu bilang kayak gitu. Gue temenin maunya apa. Dia awalnya bilang mau ngonten juga kayak gue. Ya udah gue modalin. Gak cuman waktu loh, gue modalin duit juga gitu kan. Nah, begitu dia selesai latihan rekaman segala macam, dia mulailah ngonten nih 1-2 konten. Konten ketiga dia bilang alatnya kurang bagus. Dia mau alat yang profesional. Tapi kontennya naik nggak tuh 3-nya 1, 2, 3? Ya karena gue promosiin. Oke. Maksud gue tidak ngerasa kayak gue lebih tinggi, enggak. Justru gini, coba manfaatin privilege gue. Gue nih nyari sendiri loh. Gue nggak yang bikin sensasi ini, sensasi itu, enggak gitu kan. Gue nyari followers gue juga sendiri gitu. Gue ngonten pun sendiri gitu kan. Jadi udah manfaatin aja lapak gue gitu. Jadi waktu itu tuh belum ada cover-cover lagu yang kayak lagu bahasa Indonesia di bahasa Koreain, bahasa Korea di bahasa Indonesiain, nggak ada. Belum rame lah. Gue nggak tahu tuh waktu itu udah ada apa belum, tapi belum booming. Gue udah ada pikiran kayak gitu. Ya udah kamu belajar cover tapi dibikin beda. Khasnya adalah kamu bisa bahasa Korea. Ya udah lagu Indonesia kamu Koreain atau lagu Korea kamu Indonesiain. Suara dia juga bagus, gue akuin gitu kan. Dia latihan, dia rekaman satu lagu, 2 lagu, lagu ketiga dia bilang alatnya kurang bagus. Gue bilang gini, itu bukan alatnya yang kurang bagus, teknik lo nya yang belum bagus. Ya lu baru belajar belum sampai sebulan, lo mengharapkan yang kayak profesional. Sebenarnya lu udah punya alat yang semi profesional loh, gitu loh. Walaupun nggak semahal kayak mic yang kayak begini, misalnya kayak gitu tuh memang nggak terlalu mahal gitu, di bawah 5 juta lah. Tapi maksud gue selalu bilang sama dia, lo cari di YouTube, gue tahu Arfian Dwi, Reza Dharmawangsa, Eklat Story, lo scroll video paling bawah, mereka mulai itu dari mana? Dari gitar sama headset. Mereka belum punya MacBook, mereka belum punya alat rekaman yang walaupun di bawah 5 juta. Gue selalu bilang gitu sama dia. Ini tuh bukan soal alat, ini soal teknik. Yang harus diperbaiki berarti teknik dulu, skill. Gitu loh, skill dulu yang harus diperbaiki. Karena percuma gue beliin alat lo yang ratusan juta pun kalau skill lo gak bagus gak akan bagus. Gue bilang gitu sama dia. Gak terima, ngambek. Ya udah, akhirnya gak jadi lagi tuh rekaman. Udah, akhirnya. Nah sampai akhirnya berapa lama kemudian gue nanya lagi, ya udah maunya apa? Karena posisinya gue udah beli rumah waktu itu kan. Tapi rumah gue tuh inden, baru jadi tuh 2023 kemarin. Oke. Jadi udah jadi tapi udah cerai gitu kan. Rumah baru jadi udah cerai gitu. Cuma waktu itu niat gue adalah gue memang mau punya rumah sendiri. Gitu. Nyokap gue tuh dari dulu selalu bilang
kurang apapun kita jadi perempuan, kalau kita udah mau nikah, minimal kita punya rumah sendiri yang atas nama kita. Jadi kita nggak bisa direndahin. Nyokap gue selalu bilang kayak gitu. Mungkin karena traumanya dia di masa lalu, yang akhirnya gue ditekenin untuk itu gitu. Oh itu bagus banget sih, pesan yang sangat bagus sih. Iya. Jadi nyokap gue juga bilang sama gue, gue juga bilang sama dia. Jadi setelah nyokap gue bilang sama gue yang kayak gitu, gue bilang sama dia, gue beli rumah, terserah lo nanti kalau mau beli rumah ya gue bakal ngikut lo. Ini kan bisa jatuhin investasi. Ini bisa gue kontrakin, ini bisa gue jual lagi gitu kan. Jadi sementara gue mau beli rumah memang gitu. Toh gue punya rezeki untuk beli rumah. Nah itu kan karena masih inden, gue masih tinggal sama nyokap gue. Ya kan, masih tinggal sama nyokap gue sama almarhum bokap gue. Nah dia ini kelihatan gak kerjanya kan. Gue gak bisa bohong. Kalau misalnya gue bilang kayak enggak dia kerja mana? Dia aja cuma di rumah doang nonton Netflix gitu loh. Nah sampai gue tanya maunya apa gitu kan. Ya udah dibilang mau kerja, gue cariin lah. Ternyata abang gue kerja di perusahaan Korea, di pabrik Korea waktu itu. Nah gue nggak mau, dia kan waktu itu sempat bilang dia nggak mau kerja lagi di Korea karena kan kalau di Korea itu dia jadi TKI, fisik kan, kerja fisik, dia capek. Gue mengerti, oh iya juga ya. Maksudnya kan makin bertambahnya umur, orang bakal capek juga kerja fisik. Makanya gue mengiyakan untuk gue stay di Indonesia juga sama dia. Karena gue mikirnya kesian juga dia harus kerja fisik gitu kan. Nah begitu dia bilang katanya mau kerja, gue bilang lah sama abang gue, bisa gak masukin dia sebagai translator. Ordal nih. Sebenarnya nih udah nepotisme ya? Nepotisme nih harusnya nih. Ordal nih. Tapi maksud gue gini, gue tidak merendahkan, gue juga masih lulusan SMK, gue belum S1 gitu kan. Dia pun sama lulusan SMK. Dia belum ada pengalaman sebagai translator dan dia belum ada sertifikat bahasa. Ketiganya tuh dia nggak punya dan dia bukan fresh graduate, 4 lagi. Bukan fresh graduate gitu kan. Di situ posisi dia umur 26 atau 27 gitu. Yang maksud gue, lu udah nggak ada keempatnya ini jalur ordal doang nih, ya kan? Gue anterin dia ke bekas Cikarang ya, Bekasi mana sih? Bekasi sonoan yang banyak pabrik-pabriknya. Cikarang kan? Iya, Cikarang. Gue anterin nih, naik mobil mak gue minjem. Gue anterin dia, gue turunin dia di pabrik situ, dia interview, terus gue keliling di situ sekitar situ, cari kontrakan petakan. Gue cari tuh kontrakan petakan naik mobil tuh, dia interview. Kalian tinggal bareng nantinya? Iya, karena gini, kita belum punya kendaraan kan di situ, dan gue masih ada cicilan rumah. Kalau gue ngambil cicilan kendaraan, keuangan gue berantakan, gitu. Keuangan gue bener-bener berantakan di situ. Jadi gue mikir cari aja yang dekat. Nanti kalau dia udah kerja dia pasti bisa nyicil. Gue yang DP-in gitu kan. Gue nemu lah kontrakan deket-deket situ yang sejutaan, udah sama AC, petakan banget, bener-bener kayak petakan. Gue jemput dia nih, udah seneng nih gue nih, udah nemu gitu kan. Gue jemput dia, kita ke kafe dulu, ya kan, ke kafe. Gue mau ngobrol karena kalau di rumah gue takutnya kedengeran nyokap bokap gue. Gue mau ngobrol gimana interview. Dibilang dia diterima kerjaan. Terus gue bilang, oh bagus dong, gue langsung semangat tuh. Bagus dong, gue nanya, kamu kira-kira dapat gaji berapa gitu kan. Terus kata dia, gaji 3 bulan awal tuh 7 juta, tapi nanti akan ada kenaikan. Gue udah seneng banget tuh, 7 juta, gede banget gak sih untuk orang yang baru kerja jadi translator nih gitu kan. Gue langsung tulis nih, yaudah gini nih, kamu bantuin aku ya untuk kontrakan. Tadi aku nemu kontrakan harganya 1 juta. Bantuin aku kan ada cicilan rumah, kamu itu gitu kan. Nanti makan, terus juga listrik, uang dapur segala macam aku. Gue bilang gitu sama dia. Oh ini udah baik banget nih sebenarnya. Nih 1 juta nih kan udah tulis di gue. Terus gue bilang, aku DP-in motor, kamu cicil ya. Kita cari cicilan yang 800 ribu aja, jadi aku DP gede. Gue ngomong kayak gitu. Gue tulis lagi tuh 800 ribu. Terus gue bilang gini, rokok dia sama kopi dia, Oke. Ya kan, rokok dia kan Marlboro merah, yang mana mahal banget tuh, ya kan. Kopi dia nggak mau kopi saset, mules, dia mau kopi kafe. Gue bilang sama dia, ya udah berarti kan gue mengurangi pengeluaran gue banget dong. Ya udah berarti itu gue hitung pokoknya 2 jutaan lah. 2 juta tuh buat kopi sama rokoknya dia doang tuh. Kopi sama rokok 2 juta. Udah berapa tuh? Udah 3 juta 800. Ya kan masih ada berarti sekitar 3 juta 200 ya. 3 juta 200 masih ada 3 juta 200. Gue bilang gini, kamu kasih ke mama kamu 1 juta atau 2 juta. Gue bilang gitu, sisanya tabungin. Gue minta duit gak di situ? Enggak. Gue gak pernah minta duit. Malah lu subsidiin tuh. Gue gak pernah minta duit. Gue selalu bilang, nanti kita makan, aku masak. Sekalian buat konten aja, nanti konten aku ganti buat jadi konten masak-masak. Gue bilang kayak gitu, karena gue suka masak. Sebenarnya gue suka masak, cuman karena konten gue yang lain-lain, gue masih yang kayak, udah masak tar aja dulu toh masih gue tinggal sama nyokap gue kan mikirnya gitu. Tapi kalau kayak di Korea segala macam gue masak juga kan. Nah jadi kan kayak, yaudah buat nambah konten gue baru, gue masak
toh buat bekal dia, ngurangin pengeluaran. Iya nggak? Ngurangin pengeluaran. Udah gitu kan gue juga nge-press budget gue soal makan dan ya bisa buat yang lain gitu. Udah tuh long story short, gue setelah gue ceritakan itu semua nih, gue bikin kayak rencana segini-segini, kamu masih bisa nabung, kamu ngasih orang tua kamu segala macam. Dia jawab apa? Gak mau kerjaannya banyak, gajinya kecil. Jadi akhirnya kesimpulannya setelah lu gambarin, dianya yang nggak nerima kerjaannya, padahal dia dapat offernya dong. 7 juta. Terus lu gimana? Kesel gak? Gue dengernya aja kesel, apalagi lu ya. Gue nangis di situ. Oke. Tapi gak yang nangis kayak gimana-gimana. Cuma kayak, ya kenapa sambil marah. Ya kenapa gak mau gini-gini. Gue udah sensi banget itu pokoknya kan. Kenapa gak mau gini-gini. Terus gue bilang gini sama dia. Minimal banget lo bertahan setahun. Gue bilang gitu. 3 bulan nih kan, janji katanya 7 juta. Ntar dinaikin tuh kan setelah 3 bulan. Nah setelah 3 bulan itu kalau memang ternyata gak dinaikin gajinya, gak sesuai ekspektasi kamu, bertahan aja 1 tahun. 1 tahun itu bertahan, kamu sambil ngambil sertifikat. Ditambah itu kan perbagusin CV juga. Minimal kamu ada pengalaman walaupun 1 tahun sebagai translator. Nantinya aku bisa cariin ordal baru. Oke. Gue jahat loh sebenarnya, maksudnya kayak ya gimana tapi itu perjuangan, lu berjuang banget sih. Iya, cuma maksud gue, ya sebenarnya nepotisme ini nggak boleh, harus diselesaikan. Cuma maksudnya gue salah juga sih di situ. Cuma maksudnya mungkin di posisi itu lu juga nggak ada jalan, pilihan, nggak ada pilihan gitu. Gue bingung. Sedangkan maksud gue gini loh, standar gaji buruh di Indonesia dan di Korea itu berbeda, ya kan? Ini dia gaji yang udah di kantoran 7 juta aja nggak mau. Apalagi kalau emang dia balik ke pengalaman dia sebagai pekerja pabrik gitu loh, paham gak sih? Di sini kan. Tapi apa mungkin dia lihat 7 jutanya itu sedikit karena dia bandingin gaji yang di Korea kah? Nggak tahu sih, mungkin iya. Karena di Korea kan pekerja TKI itu kan gaji kan kalau UMR-nya aja udah 25 jutaan. Segituan gitu kan. Termasuk gede banget dong gitu. Ya walaupun sebenarnya biaya hidup di Korea juga mahal. Sebenarnya kan gitu. Tapi balik lagi di sini kan lo apalagi Bekasi coy. Benar. Gak mahal-mahal banget. Kontrakan aja masih dapet 1 juta. Coba Jakarta Selatan buru-buru dapat segitu gitu kan. Terus long story short, gue nanya lagi sama dia, terus maunya apa? Bilang gitu, maunya apa sekarang gitu kan. Terus dia bilang ya nggak mau lah kalau misal kerja kantor, udah nggak mau lagi kerja kantoran. Gue bingung apa ya ini, nggak mau kerja kantoran tapi mau punya duit, content creator dia nggak mau. Harus, maksudnya kayak gue harus modalin gede, mau, tapi gue harus bener-bener modalin kayak peredam suara, terus mic yang ada beginiannya tuh, yang paham gak sih yang iya intinya bukan begitu, lu aja udah bangun studio deh buat gitu, yang bener-bener semuanya pol gitu kan. Gue nggak mau kayak gitu karena dari dulu pun gue nggak pernah dimanjain sama nyokap gue gitu kan. Terus sampai akhirnya pas setelah sebulan 2 bulanan gitu, gue kenal sama teman lama gue, ngontak gue nih, dia punya tempat les. Dia nawarin mau nggak suami lo nih jadi tutor gitu kan. Gue bilang boleh, kesempatan nih ordal lagi gitu kan. Gue nanya dulu lah sama dia, mau nggak kalau misalnya jadi tutor bahasa Korea. Gue akuin bahasa Korea dia bagus. Nah dia bilang ya udah boleh, ketemu lah gitu kan. Jadi sebenarnya tempat lesnya tuh masih terbilang baru lah, belum nyampe 5 tahun lah, masih grow lah gitu kan. Dia butuh gue untuk promosi sebenarnya. Makanya kan dia orang ini beliau ini nih, beliau mantan gue, makanya mantan gue ini nih mau dijadiin tutor supaya nanti buat promosiin gitu kan. Terus gaji itu kalau nggak salah gue lupa 5 juta, tapi kerjanya itu seminggu 2-3 kali doang. Enak banget dong. Enak banget dong. Iya, udah kalau enak dibandingin sama yang tadi, ya tentunya ini lebih enak lah, ya, gitu kan. lebih worth it. Plus dia kalau dapat 1 orang yang daftar dapat 10% atau 15%-nya lah dari uang pendaftar itu. Enak dong kalau dikumpulin kan. Tapi itu yang mintanya dia. Kenapa dia berani gaji gede? Berani gaji gede beliau supaya buat dipromosiin juga gitu. Makanya gue bilang juga sama si beliau, kalau emang nanti setiap ngajar videoin aja, tag aku repost gitu kan. Tapi input dari setelah 2 bulan dia udah kerja, input dari si temen gue ini kerjanya ya cuma terima beres gitu. Maksudnya kayak cuma mau ngajar selesai, gak ada nyari murid, gak ada apa segala macam. Padahal ya kenapa dia mau, karena
yang tadi gue bilang, dia tidak ada sertifikat bahasa. Ya kan, saingannya itu juga banyak. Saingannya yang lulusan SPD juga ada pasti kan, yang lulusan sarjana pendidikan bahasa Korea itu juga ada pasti. Dan kenapa diduluin yang orang nggak ada sertifikat bahasa, yang lulusan SMK dan nggak ada pengalaman sebagai tutor? Ya karena kan dia minta tolong privilege lah gitu, dia minta tolong privilege untuk bantu promosiin gitu kan. Masa harus gue yang ngontenin? Kan gue yang bukan gue yang digaji gitu loh. Lo konten aja, gue repost, tuh orang bakal ngelihat. Yes. Intinya gitu. Teman lu itu merasa dengan hire ini nggak apa-apa tanpa sertifikat, tapi at least lu bisa bantuin untuk promosiin bisnis gua gitu juga kan. Jadi setelah 2 bulan, sebenarnya teman gue ini ngomong ke gue untuk mau mecat, tapi secara halus, ya kan. Gue jujur sakit hati juga, gue ngebela suami gue lah di situ, mantan suami gue lah di situ gitu kan. Gue ngebela dia tuh dalam artian, ya kesian juga lo, maksud paham gak sih lo, kayak kesian lo, tolong lah jangan kayak gini gitu kan. Tapi di sisi lain gue nggak bisa, gue udah ngasih tahu dia untuk ngonten terus kok gitu. Tapi memang dianya yang tidak ada kesadaran untuk ini memang tugas gue dapet duit lebih kok kalau misalnya ada yang daftar. Gak ada yang kayak gitu pikirannya. Jadi dia ini kayak gaji dikurang-kurangin sampai gaji cuma 1, atau 2 gitu. Jadi cuma segitu. Gue bilang gini lah sama dia, yaudah berhenti aja. Gue manggil dia kan, yaudah berhenti aja, kita buat tempat les baru. Oke, tempat les sendiri. Tempat les sendiri, gue bilang gitu. Gue yang buatin Instagramnya, gue yang buatin pamfletnya, gue yang buatin kayak feed, story segala macam. Terus gue yang buatin kayak jadwalnya, gue bikin per section. Terus gue yang kayak price listin tuh gue bikin, desainin semuanya segala macam. Gue bilang kayak gitu sama dia. Tapi satu yang gue nggak bisa, bikin modul. Gue bilang kayak gitu. Kamu cari modul sendiri buat cara bahan ajar kamu gitu kan. Jangan sama kemarin. Ngopi dong kalau kayak gitu gitu kan. Dibuatlah gaya kamu, cara ngajar kamu. Karena kamu udah ada pengalaman walaupun cuma 2 bulan, tapi seenggaknya tahu cara ngajar kayak gimana, tahu modul yang harus dibuat kayak gimana gitu kan. Kalau gue nggak ada basicnya di situ gitu. Jadi gue minta tolong sama dia untuk itu. Nanti gue yang kerjain semuanya. Posisi itu gue udah mulai mikir mau kuliah di Korea. Gue udah mau daftar. Jadi maksud gue gini, saat gue udah di Korea, gue udah gak mau biayain dia. Gue ngomong sama dia, saat gue udah di Korea, gue gak mau biayain dia. Gue mau lo punya bisnis yang memang gue bantu dulu nih sekarang, nanti sisanya lo yang kerjain. Gitu loh. Biar gue bisa fokus kuliah di sana. Gue mau nyelesain impian gue lah di sana. Toh gue di sini kayak ngerasa gak ada kemajuan apapun gitu. Sampai akhirnya dia gue diemin tuh, gue pokoknya fokus ke Instagram, gue fokus ke bikin price list, bla 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 segala macem, desain, terus juga gue fokus daftar kuliah. Gue fokus daftar kuliah juga, kayak dokumen-dokumen segala macem, ribet deh pokoknya. Sebulan tuh dari November ke Desember, ya kan? Di Desember gue tanya lah 11 Desember 2022. Ingat banget. Gue inget banget tuh, gue tanya sama dia, modul udah sampai mana? Gue nanya gitu kan, habis mandi nih. Terus jawabannya gini, udah sebulan tuh gue tunggu kan. Karena gue mikir gini, kalau misalnya modul nggak mungkin sebulan jadi. Jadi gue nanya makanya kenapa udah sampai mana? Iya, kayak progresnya. Gue bukan nanya hasilnya, gue nanya udah sampai mana gitu kan. Takutnya ada yang kayak kesusahan atau apa gitu. Dijawabnya gini, filenya nggak bisa ke download soalnya RAR. Nah tuh itu ekspresi gue. Gue yang kayak gitu. Gue jadi kayak, gue yang kayak gitu, paham gak sih? Maksud gue sebulan ini cuma karena filenya RAR dan tidak bisa di-download, di mana di luar banyak warnet, banyak rumah teman-teman gue yang punya komputer, lo tidak gunakan. Di situ gue cuma bisa nangis. Gue udah gak bisa marah-marah. Gue pernah marah yang sampai hebat banget, sampai gue banting barang segala macam. Gue udah pernah gitu. Sampai gue udah gak bisa. Gue nangis doang. Wah, gue nangis banget itu di situ kayak, gue kayak gitu doang ekspresi gue. Sebulan loh. Kayak lu juga kalau mau marah lu juga nggak tahu apa yang mau lu sampaikan lagi karena akhirnya di situ gue rekam. Gue bilang gini, ini aku rekam ya, aku mau ngomong sama kamu supaya nanti ke depannya kalau kamu begini lagi aku cuma tinggal putar rekaman ini. Gue bilang gitu, gue udah capek ngomong. Gue udah ngomong kayak gitu, gue udah capek ngomong, jadi gue rekam apa yang gue omongin ke lu. Nantinya kalau lu gitu lagi, gue putar lagi. Udah, jadi gue nggak buang-buang tenaga. Makanya gue rekam. Gue rekam di situ, rekamnya ini voice note doang, Gue tuh kayak ngomong mau gimana sih, gitu kan. Terus juga dia ngomong ke nyokap gue, dia ngomong ke manajer gue, dia ngomong ke lawyer gue untuk nahan gue supaya gue nggak kuliah di Korea.
Buat apa? Gue bilang gitu. Gue bilang sama dia, lo jangan sampai lo nggak mau maju, lo ngebiarin orang lain buat nggak maju juga. Bener nggak? Ya ini satu kalimat yang terngiang-ngiang banget. Karena ini ada lu sampaikan di pasti restoran kemarin kan. Iya, jadi kayak lu bilang, gue masih punya mimpi yang mau gue wujudkan juga. Dan jangan karena lu seorang, lu kalau gak mau ngejar mimpi lu gak apa-apa, it's okay. Tapi jangan sampai gue juga gak bisa kecipratan gitu kan. Kan tadinya gue sudah mengalah. Loh menikah itu gue mengalah loh untuk yaudah deh gue gak usah kuliah. Gue mengabdi aja sebagai seorang istri. Gue mau punya anak gitu kan. Gue fokus aja ngurusin laki gue. Ini laki gue mau kemana. Gue jadi gak mikirin mimpi gue tuh. Dari 2021 awal sampai 2021 akhir. Oh tadi tuh 11 Desember 2021 berarti. 11 Desember 2021. Pokoknya dari Februari sampai di Desember itu gue kan ngebantuin dia maunya apa. Gue fokus ke mimpi dia loh. Maksud gue dia gak tahu jati diri dia ya gue bantu cari. Sedangkan gue udah tahu jati diri gue mau kemana. Gue lepas. Iya dong, gue lepas udahlah gue mau jadi istri gitu kan segala macam. Tapi begitu gue ngerasa ini gak worth it, setahun loh, hampir setahun gue buang waktu gue dan gak ada kemajuan satu tangga pun gitu. Satu tangga pun dia gak naik gitu. Ya udah gue mau maju sendiri dulu. Jangan maksa gue buat sama kayak lo gitu. Lah nikah kan seumur hidup. Kalau mau di sini-sini aja gimana? Gitu. Dia minta dari dulu pengen punya anak sama gue. Gue bilang makanya gue program juga buat punya anak. Karena gue bilang sama dia, kalau lo mau punya anak lo kerja dulu minimal 1 tahun. Gue harus ada jaminan. Karena gue bilang, gue kalau misalnya hamil gue gak mau nyari duit. Gue mau fokus ke anak gue mau fokus ke perkembangannya, gue mau fokus parenting yang gimana. Karena itu pencapaian terbesar gue. Mau gue udah beli rumah, gue udah umrohin nyokap gue, segala macam semuanya. Itu bukan pencapaian terbesar gue. Pencapaian terbesar gue adalah menjadi ibu. Kalau gue sudah menjadi ibu, gue akan menjadi ibu paling baik di dunia. Udah, gue bakal memperlakukan anak gue seperti apa yang gak pernah gue alami selama ini gitu loh. Jadi makanya gue mau fokus. Gue bilang lah sama dia kayak gitu. Itu mimpi gue, makanya gue menahan untuk punya anak dulu. Kecuali dia udah settle. Kalau udah settle, biaya anak coy. Sebelum lahiran aja kan, ya untuk sebulan sekali adalah pasti ke dokter. Belum susunya, belum vitamin gue, belum yoga gue, segala macam. Gue harus mikirin dong, ya kan? Jadi gue gak mau anak gue, maksudnya kayak anak gue gak sehat karena mental ibunya juga gak sehat. Gitu. Jadi gue setelah menahan dia yang kayak gitu, gue mau balik ke Korea, dia menahan gue segala macem, gue cuma bisa nangis doang. Lagi di saat dia cuma bilang, filenya gak bisa ke download soalnya rar doang. Meledak gue. Itu kayak gue udah gak bisa marah, gue cuma bisa nangis gitu. Gue bingung, harus berekspresi apa lagi? Coba gue tanya sama lo, gue harus berekspresi apa lagi? Iya itu gue juga speechless sih. Gue tadi nebaknya itu oh belum gue kerjain nih karena apa gitu. Tapi filenya RAR itu satu hal yang gak ketebak sih. Oh itu gila banget. Wah itu gue marah. Sampai gue ngomong gini sama dia. Jable aja dibayar. Gue istri. Status gue harusnya lebih status gue tuh harusnya lebih di atas Jable gitu. Paham gak sih? Gue istri gitu. Tapi gue ngerasa gue udah di bawah banget. Gue sampai ngomong sama dia, gue sewain Jable deh ya. Ya gue biar kerja gitu. Udah pemuas nafsu lo, udah gue sewain. Gue sampai ngomong kayak gitu, gue jahat banget. Gue akuin gue jahat banget, itu gue durhaka banget. Tapi mau gimana? Gitu, pagi gue kerja, terus juga gue pagi gue biasanya kelas bahasa. Pagi kelas bahasa, terus gue packing. Gue punya workshop kan waktu itu. Gue minta tolong dia tuh udah separuh napas gue itu kayaknya tuh. Udah sampai napas gue udah ngos-ngosan lah, capek. Gue minta tolong sama dia untuk bantu packing. Jadi maksud gue gini, kalau lu nggak mau kerja, ya udah. Gue lagi kelas bahasa, lu bantuin lah packing lah, ya kan. Jangan harus nunggu disuruh dulu gitu. Kalau nggak gue suruh, dia diem doang, bangun tidur, dia main HP gue, dia buka Gojek, dia mesen makan, sama kopi. Terus dia ambil ATM gue, dia ke depan beli rokok. Udah tuh. Begitu, gue sambil kelas, gue kan gak bisa marah-marah di kelas kan gue harus senyum kan. Kelas bahasa waktu itu kan persiapan buat kuliah. Terus setelah itu gue packing. Setelah packing gue harus ngurusin konten gue. Gue harus ngedit, gue harus mikirin konten selanjutnya segala macam. Belum lagi gue kalau misalnya harus cuci baju, beresin dapur, beresin kamar mandi, kamar segala macam, belum beresin itu gitu kan. Gue minta tolong sama dia buat ngepel aja. Dia ngepelnya tuh kayak sok aja nembok-nembokin meja tau gak? Kan gue kayak anjir lah capek gue. Gue yang kayak gitu, anjir lah gue bantuin beresin rumah aja gitu banget.
Terus kayak gue yang nyuci kan, gue belum ada mesin cuci, gue nyuci pakai tangan kan, yang dalaman-dalaman doang. Kalau yang baju-baju gue laundryin, jadi gue nyuci kan. Terus gue bilang gini, aku nyuci bantuin jemur ya, aku mau ngurusin ini yang lain gitu kan. Sampai demek tuh, sampai bau lagi, sampai gue harus gue cuci lagi. Gue yang, kok gini ya, gitu loh, paham gak sih? Kok gini ya, gue udah sampai nangis. Pokoknya udah sampai bilang kalau itu gue sampai durhaka banget sih kalau gue ngomong gitu. Maksud gue adalah ya kan habis beresin rumah segala macam, malamnya dia minta jatah. Kan bener-bener udah lu gue sewain jablay aja, gue bisa istirahat. Gue capek gitu loh, paham gak sih? Sampai ini yang masih jadi trauma gue sampai sekarang. Dia pernah ngomong gini sama gue, surga bukan tempat kamu. Dia ngomong kayak gitu ke gue karena gue tidak bisa melayani dia. Kamu tidak menjalankan kewajiban kamu sebagai istri. Dia ngomong kayak gitu. Terus gue langsung jawab gini, emangnya lo menjalankan kewajiban lo sebagai suami? Gue bilang kayak gitu. Lo jangan pernah minta hak lo sebagai suami kalau lo tidak menjalankan kewajiban lo terlebih dahulu. Gue gituin kan. Gue sudah menjalankan kok dengan gue beres-beres rumah, gue bantuin dia nyari kerjaan segala macem. Mas gue paham gak sih? Ya. Gue speechless banget aja. Gue di titik yang gue nggak tahu. Ini gue belum pernah ceritain ke siapa pun. Gue nggak tahu gue mau respon apa sih. Sumpah. Gue nggak tahu gue harus respon gimana. Cuman ini selalu gue tahan. Gue nggak pernah cerita tuh itu. Karena satu, dulu pas masih nikah gue gak pernah cerita even ke nyokap gue. Dan ke nyokap dia gue gak pernah cerita. Karena gue mikirnya adalah ya udahlah, tahan sendiri. Ini urusan gue sama dia gitu kan. Nah sampai akhirnya dia ceritanya ke orang lain yang beda-beda. Gue marah-marah mulu, gue nge-push dia mulu, sampai akhirnya dia gak punya jati diri. Gue kasar, gue ini. Gini ya, ini gue selalu bilang sama dia, gue marah gara-gara siapa? Ya kan? Banyak orang bilang lu tuh harusnya bersyukur punya dia sabar sama lo yang marah-marah mulu. Iya, dia sabar sama gue yang marah-marah. Yang marah-marahnya gara-gara dia. Bener nggak? Kalau dia nggak kayak gitu, gue gak akan marah-marah. Akarnya kan di itu, gitu loh. Oke, dia bilang sabar, dia sabar sama kelakuan gue yang reok mulu segala macam. Ya coba dia kerja aja deh. Udah nggak usah yang lain-lain dulu. Gue nggak minta duitnya dia kok. Minimal lo kerja karena apa? Gue biar, paham gak sih? Gue biar gak ada beban gitu loh. Kayak at least lu bisa fokus ke lu dulu deh gitu. Lu gak usah harus mikirin dianya lagi nih. Tiap kali lu mau ngerjain hal yang mau lu kerjain gitu kan. Karena gue selalu memprioritaskan dia dulu. Dan itu gak pernah diceritain ke orang-orang sama dia. Taunya gue marah-marah doang. Gue menuntut dia untuk kerja. Tapi akhirnya di titik mana nih? Kayak lu gue udah gak bisa. Kayak gue udah gak bisa sama ini gitu. Sampai akhirnya gini. Waktu bulan Juli bokap gue koma. Nggak Juli, Juli bokap gue koma. Gue masih di Korea. Itu posisi gue udah ngeblok dia. Memang gue udah nggak kontak-kontakan sama beliau nih, sama mantan gue. Tapi kondisinya itu masih ini masih nikah, masih ada status lah gitu kan. Tapi udah blok-blokan nih karena gue udah enough banget sama dia. Pokoknya adalah beberapa cerita lagi lah yang itu panjang banget, kalau diceritain bisa 2 jam lebih itu tuh. Panjang banget tuh kelakuannya dia lah. Sampai gue ngeblok dia. Gue udah kayak, gue pengen dengan gue ngeblok dia, ini harapan gue ya, gue ngeblok dia biar dia mikir untuk kerja gitu loh. Yaudah gue harus kerja deh, bener deh katanya ya, ini biar gue bisa di unblock lagi. Ternyata enggak, makin drama yang kayak gitulah pokoknya. Sampai akhirnya bokap gue koma, gue mau pulang lah ke Indonesia. Iya, bokap gue koma coy, gitu kan. Gue bilang sama nyokap gue, mah aku mau pulang ke rumah mama aja untuk fokus nih ke bokap gue mau ngejenguk bokap gue gitu. Ya udah, sampai akhirnya gue bilang sama nyokap gue untuk bilang sama gue bilang, tolong bilang sama dia ya, kalau aku belum mau ngomongin soal hubungan, aku mau fokus ke keluarga dulu. Bilang gitu. Mama gue udah iya. Posisinya dia ini emang lagi nginep di rumah nyokap gue untuk nemenin bokapku di rumah sakit. Gue berterima kasih ya kan akan hal itu. Tapi udah ada gue, jadi suruh dia pulang dulu aja ke kontrakan gue, karena gue udah kontrak waktu itu. Terus begitu gue landing, gue landing tuh tanggal 8 malam. Tanggal 8 malam jam 12-an lah. Jam 12-an gue nyampe rumah, terus gue istirahat. Jam 6 pagi tiba-tiba ada muka dia. Gue ngamuk dong. Gue ngamuk tapi gue gak bisa teriak-teriakan karena di situ ada kakak gue sama bayinya kan lagi pada nginep. Jadi gue keluar dari kamar gue ke kamar nyokap gue, dia ngejar tuh waktu itu. Terus gue bilang sama dia, bisa nggak? Gue fokus ke orang tua gue dulu. Kalau mau ngomongin hubungan nanti, kepala gue masih panas. Tunggu kepala gue dingin. Toh gue tidak yang mau mengajukan cerai gitu. Gue masih ngasih lo kesempatan dengan apa? Gue menjauh
Karena mungkin dengan gue menjauh, lo akhirnya mikir, gue maunya tuh kayak gitu kan. Ternyata kagak gitu. Nah di Indonesia itu, pokoknya tanggal 8 gue nyampe Indonesia, tanggal 9 gue baru ketemu bokap gue. Tanggal 10 bokap gue meninggal. Ya kan. Udah nih, sedih dong, hancur dong gitu kan. Udah pokoknya udah kalang kabut deh gue. Nyokap gue juga lagi sedih gitu kan, lagi berduka. Adik gue juga lagi berduka, segala macem. Kakak gue lagi pada ngumpul lah di rumah. Gue gak tahan ngelihat nyokap gue nangis mulu. Gue keluar dong, gue kayak chat temen gue lah, rame tuh teman-teman gue. Bisa nggak kita keluar? Gue kayak gak bisa di dalam rumah ini gitu. Yang ada gue sedih terus gitu kan. Oke gitu kan. Ya udah gue keluar nih sama teman-teman gue. Nah pas gue keluar, gue mau jalan, pas udah pulang nih, mau jalan pulang. Inget banget di Ranco waktu itu gue di Ranco. Si lawyer gue tiba-tiba nelfon gue, tapi pakai HP satunya. Jadi gue tuh udah terbiasa. Ini gue bongkar rahasia gue ya ini ya. Jadi lawyer gue itu suka nelfon gue pakai HP satunya, berarti ada sesuatu, gitu kan. Ya udah gue angkat teleponnya, gue mute dulu tuh guanya supaya gak ada suara gue. Terus gue pasang di Bluetooth mobil. Ternyata benar si beliau ini nelfon lawyer gue. Pokoknya cerita panjang lebar, nangis segala macem, gak mau pisah. Lawyer gue udah ngomong, sebenarnya kan maunya Muti itu kan cuma kamu kerja, udah nggak ada yang lain, kenapa harus dibuat drama sih gitu kan? Terus ya nggak bisa lah, nggak bisa nyari kerja, orang abis jagain ayahnya Muti yang lagi koma. Gue nih sampai sekarang gue masih sakit hati. Bokap gue kuburannya masih basah, terus lo ngomong kayak gitu, emosi nggak lo? Kok jadi bawa-bawa bokap gue? Bokap gue kuburannya masih basah dan lo menjadikan bokap gue tuh sebagai tameng alasan lo gak nyari kerja. Yang mana bokap gue itu koma 12 hari. Lo gak kerja setahun lebih. Gitu kan. Kenapa harus bawa-bawa bokap gue? Gue udah marah banget tuh kan. Teriak-teriakan gue di mobil depan teman-teman gue. Teman gue cuman, Mut tenang. Gitu. Yaudah gue tarik nafas. Gue yang kayak, wah gue udah gak kuat. Yang kayak gitu lo paham gak sih? Dulu begini terus gitu kan. Terus gue mikir, kalau gue sampai rumah, dia kan posisinya masih di rumah nyokap gue nih, masih ngejar-ngejar gue untuk ngobrol gitu kan. Gue pulang ke rumah nyokap gue, ada dia, posisi ada nyokap gue lagi berduka, adik gue, kakak gue, anak-anaknya mereka, anak-anak kakak gue, ponakan-ponakan gue masih pada bayi. Gue jam 10 malam gue pulang, ngamuk nggak gue bisa, mengganggu nggak gue? Gue mikir loh di situ, lah nyokap gue lagi sedih kayak gini, nggak mungkin gue berantem depan nyokap gue, dan dia masih dengan muka temboknya di rumah gue gitu kan, di rumah nyokap gue gitu. Gue akhirnya kayak, gue langsung buka Traveloka. Gue buka Traveloka, gue cari hotel di situ. Gue sama teman-teman gue di situ, kita minum-minum di situ. Gue udah stres banget soalnya, gue udah nggak tahu harus kemana gitu, paham nggak? Gue pulang, bom gue meledak gitu. Bener-bener gue bisa meledak ngeliat muka dia gitu loh. Gue udah marah banget. Sampai akhirnya gue check-in lah di hotel. Gue bilang sama nyokap gue bohong. Gue bilang, Ma aku ada kerjaan tiba-tiba ke Bandung. Gue bilang kayak gitu sama nyokap gue. Padahal gue sebenarnya di Kemang. Gue sebenarnya di Kemang tuh deket banget tuh sama rumah gue. Itu di situ gue minum-minum 2 hari gak berhenti. Ya udahlah sampai akhirnya setelah hari kedua itu gue mau check out. Gue bilang sama nyokap gue, Ma aku mau pulang kalau gak ada dia. Suruh dia pergi dulu. Terus jawaban nyokap gue, dia udah pergi kok dari kemarin. Oh oke. Gue bilang kayak gitu. Begitu sampai di rumah, tiba-tiba nyokap gue nge-comfort gue untuk dengan bilang, kamu selingkuh ya? Oke. Gue langsung, hah? Kok selingkuh tiba-tiba? Gue kayak bingung kan. Terus nyokap gue bilang gini, iya soalnya dia bilang ada dapat email dari Traveloka atau Gojek gitu yang invoice gitu. Gojek kayak GoFood invoice ke hotel. Sama cowok kamu ya gitu. Gue gitu-gituin kan. Gue bilang kayak gini, gue mau cerita juga gak enak kalau misalnya dia menjadikan bokap gue tameng kan, buat alasan dia gak cari kerja. Mama lebih percaya siapa? Gue bilang kayak gitu kan. Terus sekarang mana gue? Ya pip. Terus sekarang dia kemana gue? Terus kata dia udah balik ke kontrakan yang di Gading Serpong gitu. Jadi gue waktu itu dulu setelah 6 bulanan tinggal menyokap gue ngontrak di Gading Serpong. Terus mama tuh udah bilang sama dia, kata mama gue gitu. Pas tahu email itu, mama gue bilang, mama pinjemin mobil, ayo kita samperin. Mau nyamperin gue, mau grebek gitu. Terus jawabannya apa? Enggak aku takut sakit hati lagi ngeliat dia sama cowok. Kalau lo gentleman, gue nanya sama lo laki kan?
lo ada, jadi email gue memang dipegang sama dia, gue tahu itu. Email gue memang dipegang sama dia. Lo dapat emailnya cewek lo sendiri nih di hotel, bakal lo samperin nggak? Even lo nggak tahu dia sama siapa. Bakal dong. Toh itu sebenarnya udah ada bukti, lo bisa taruh di resepsionis tanpa perlu cari-cari tahu nomor kamarnya. Tinggal taruh di resepsionis, nih ada istri saya di sini, nih emailnya. Ya apalagi itu posisinya istri kan. Ya kan, dikasih dong kayak gitu kan. Kenapa lo nggak mau dipinjemin dari Depok, dari Cijantung, rumah gue Cijantung, dari Cijantung ke Kemang tuh deket. Tapi dia malam-malam pas dapet email itu, paginya dia malah ke Gading Serpong ke rumah teman-teman gue buat nyebarin kalau gue selingkuh. Oke. Ngapain? Kenapa nggak tinggal nyamperin gue ke Kemang dulu naik Grab? Dipinjemin mobil malah, nggak usah naik Grab. Dipinjemin mobil, bahkan nyokap gue mau ikut, bener-bener mau lihat langsung. Kenapa nggak mau? Malah nyebarin, malah dia relain pagi-pagi ke rumah teman-teman gue untuk bilang Muti selingkuh. Ya sebenarnya kalau gue di posisi itu sih gue wajar-wajarnya selingkuh sih. Enggak, gue tidak membenarkan perselingkuhan ya. Gue tidak membenarkan selingkuhan, tapi maksud gue adalah ya ini udah kacau banget men. Paham gak lo? Ini sekacau itu. Dan akhirnya besokannya gue langsung telepon lawyer gue untuk ajuin gugatan cerai. Oke. Dan selesai lah di sana gitu ya. Selesai. Oke. Nah, ini panjang banget gak sih? Apa ya, plot twistnya itu banyak banget ya teman-teman ya. Dan terlalu banyak tau. Kita bikin 2 part kali ya. Itu harusnya 2 part tau. Bisa 1 part tapi penontonnya kan nontonin sampai habis tuh. Ibarat nonton film jadinya. Nonton Avengers gitu ya. 2 jam. Jadi tapi gue jadi pengen nanya nih. Berarti kan lu belajar banyak banget dong pengalaman hidup dari kejadian ini kan. Ada satu hal yang gue mau tanyain itu adalah kedepannya itu apa hal berbeda yang bakal lu lakukan ketika lu mencari orang selanjutnya dari pengalaman ini? Karena mungkin teman-teman di sini itu juga banyak yang maybe relate, maybe juga takut gitu kalau misalnya terjadi. Karena siapa yang mau mengalami pengalaman ini kan? Tapi jujur ini tuh gue jadi trust issue, paham gak sih? Gue jadi tidak percaya sama orang karena kalau ngomongin soal masa lalu gue yang ini, dulunya dia tidak begitu. Paham gak? Dia rajin, dia pekerja keras, dia gentle, segala macam. Begitu menikah, 2 bulan setelah menikah dia berubah total. Bukan orang yang gue kenal. Tapi apa yang bakal lo lakukan untuk menghindari itu ini lagi gitu? Akhirnya gue gak tahu dong. Misalnya gue deket sama cowok, oh dia baik, gue gak tahu nanti di belakang kayak gimana. Makanya sampai sekarang gue belum pernah punya pasangan. Gue cerai itu kan ketok palu. Pokoknya ajuin gugatan Agustus awal, ketok palu September. Sampai sekarang gue belum punya pasangan. Tapi lu sendiri juga nggak tahu ya apa kriteria tambahan atau mungkin untuk menghindari ini semua. Tahu. Karena itu soal sifat, paham nggak? Soal sifat yang kita nggak bisa tahu. Orang bisa berubah kapan aja. Yang even lo ngeyakinin gue orang yang kayak gini, gue nggak bisa. Karena gue sudah di depan mata gue. Berubahnya tuh 180 derajat gitu loh. Dan ini gak bisa di luar kuasa gue. Paham gak sih? Yang itu yang gak bisa gue beberapa kali deket sama cowok. Setelah gue cerai ini gue beberapa kali deket sama cowok. Gue udah mulai suka, pasti gue cabut. Karena trust issue itu ya? Pasti gue cabut. Gue udah mulai suka nih, ada interest nih. Tiba-tiba aja gue cabut. Wah ini lumayan complicated ya. Cuman tapi kalau misalnya, nah ini mungkin gue mau tanyain juga nih. Mungkin teman-teman di sini ada yang merasa, gue lagi di posisi yang sama nih dengan lu pada saat itu ya. Pada saat yang mungkin, kenapa sih pasangan gue kayak nggak mau kerja, nggak mau ini, nggak mau itu gitu kan? Apa tidak bertanggung jawab gitu ya? Iya. Apa pesan yang lu mau sampaikan ke mereka atau apa deh yang lu mau sampaikan ke mereka gitu? Saranin cabut sih. Itu doang. Karena itu doang, simpel. Karena gini, gak apa-apa gue sakit sekali, tapi abis itu udah. Daripada gue terus-terusan sakit hati, kayak gue terlalu bergantung sama dia berarti jatuhnya. Ya gak sih? Gue bergantung sama orang lain, bukan sama diri gue sendiri. Sakitnya berulang-ulang kali, itu bisa belasan tahunan, puluhan tahunan kalau misalnya lu terus-terusan sama dia. Tapi kalau misalnya lu lepas, sakit tuh paling 1-2 tahun udah.
Yes. Gitu loh. Tapi kalau dari kejadian ini semua, maksudnya kan lu melihat, wah lu udah melewati A, B, C, lu udah sampai ke Korea, terus akhirnya bertemu orang yang lu rasa cocok, akhirnya ada masalah, dan sekarang lu juga bisa bangkit kembali dan menjadi Jinju yang sekarang kan. Lu ada perasaan bangga gak sih bisa melewati ini semua gitu? Ada. Bangga banget ya? Gue kadang bangga banget sama diri gue sendiri. Seberat itu waktu itu. Parah. Ya maksudnya gini, lu bayangin posisi lu berkelangan bokap lo, terus lo difitnah, terus habis itu lo cerai. Itu berentet. Tapi lu bisa melewati itu semua. Wah, gue selalu mikir kalau bukan karena nyokap dan adik gue kayak udah gak ada di sini. Gila, cerita lu keren banget sih. Gila, sumpah gue harus akui. Itu maksud gue adalah kalau cuman alasan di hidup gue cuma diri gue sendiri, kayak udah gue udah gak ada. Tapi karena gue mikir nyokap gue mikir adik gue, kalau gak ada gue gimana? Gue masih bertahan sampai sekarang. Sampai akhirnya gue menemukan alasan gue sendiri. Paham gak sih? Alasan hidup gue itu ya gue sendiri. Itu gue baru menemukan ya belakangan ini. Makan waktu juga kan 1,5 tahun gitu kan. Yes, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kita masuk ke pertanyaan terakhir. Tadi kan lu cerita salah satu alasan kenapa lu terus berjuang ya. Salah satunya itu adalah nyokap lu dan juga adik lu. Berarti kan kalau misalnya kita pakai istilah Gen Z-nya itu kan lu termasuk di sandwich generation gitu ya. Dimana lu harus lu sendiri yang bekerja tapi juga harus membiayai generasi-generasi sebelumnya bahkan setelah lu gitu ya. Ada gak sih pesan lu untuk teman-teman di sini yang mungkin juga lagi di posisi yang sama, misalnya dia bekerja, dia pengen mewujudkan cita-citanya sendiri, tapi at the same time dia nggak boleh egois nih, nggak boleh untuk dianya dulu nih, seperti yang lu bilang, dapat berapa harus disisihkan dulu untuk siapa, Ada nggak sih pesan-pesan buat mereka? Ini kalau gue ya, dulu gue merasa memang gue di sandwich generation lah gitu kan, gue merasa kok gue hidup buat nyokap gue gitu kan. Tapi setelah gue sudah menyadari beberapa hal, adalah hal yang bikin gue kepentok gitu kan. Gue ngerasa toh nyokap gue itu benar-benar jor-joran buat ngebiayain hidup gue, buat ngebiayain hidup adik gue. Sampai dia akhirnya gak bisa mikirin tabungan dia loh. Ya sampai dia gak ada tabungan untuk masa tua. Jam dulu belum terlalu terkenal banget investasi bla bla bla, taunya cuma tanah, rumah gitu kan. Belum ngerti tuh begitu-gituan. Ditambah nyokap gue juga bukan orang yang ngerti akan hal itu. Ya dia jor-joran dengan anak-anaknya. Terus gue harus ngelihat orang tua gue susah. Siapa yang tega gitu. Dulu nyokap gue memang selalu bilang, kamu kalau yang gajian harus ngasih segini-segini buat mama minimal. Nyokap gue dulu tipikal yang kayak gitu. Begitu gue udah sering komunikasi ke nyokap gue udah gak pernah yang kayak memaksa. Justru nyokap gue berterima kasih gitu loh. Nyokap semenjak bokap gue gak ada juga, nyokap gue akhirnya sadar juga bahwa orang yang selama ini diremehin, gue selalu diremehin sama keluarga gue, itu justru yang menopang keluarga gue sekarang. Gitu loh. Gue selalu dikatain cewek gak bener, segala macem, pernikahan gagal, apa itu gak jelek banget tuh nama gue di keluarga. Gitu kan. Tapi justru kenapa harus gue yang bisa menopang keluarga gitu loh. Jadi nyokap gue tidak pernah memaksa lagi, tidak pernah yang menuntut, tidak pernah. Jadi makanya itu sebenarnya kesadaran dari diri gue sendiri. Gue ngomong lah, pas bokap gue koma, gue ngomong sama bokap gue, kalau emang ayah 12 hari koma ini nih cuma bertahan karena mikirin mama sama adik, itu gimana? Ada aku, gue ngomong kayak gitu. Itu tanggal 10 siang gue ngomong gitu. Ada aku bakal lakuin apapun, aku bakal berhenti kuliah segala macam kalau memang aku udah mentok, udah nggak bisa biayain orang mama sama adik. Jadi aku akan dahuluin mereka. Udah ayah tenang aja. Malamnya ayah gue meninggal. Terus setelah gue ngomong itu. Makanya kenapa pas kemarin gue memutuskan untuk cuti karena tabungan gue itu belum cukup. Sebenarnya gue udah ada duit, gue bisa aja mendahulukan adik gue kuliah dan gue kuliah. Tapi keuangan gue yang lain hancur. Keuangan bulanan gue hancur, cicilan rumah gue hancur, terus juga tabungan masa tua gue pakai. Gue nggak mau. Toh gue masih bisa bekerja tanpa title S1, makanya gue bisa cuti. Adik gue belum tentu. Gue bukan nggak percaya sama adik gue, cuma maksudnya gue mau adik gue tuh jangan kayak gue. Saking kerja mulu, akhirnya kuliah terbengkalai mulu. Sedangkan gue maunya kan fokus kuliah kan. Makanya kenapa gue mengalah untuk cuti? Satu karena tabungan gue cukup untuk adik gue dulu nih. Sisanya adalah untuk nyokap gue, untuk cicilan rumah, untuk ini. Gue gak bisa untuk egois dengan, enggak gue maunya tetap kuliah. Akhirnya gue pakai semua keuangan gue hancurin alur keuangan gue demi gue kuliah. Gue gak mau kayak gitu. Toh itu bukan prioritas pertama gue.
Bunyi lagi perut gue. Yes. Kayak gitu loh, paham gak? Sumpah kayaknya cerita hidup lu keren banget sih, gue harus akui. Gue juga. Gue bikin buku kali ya. Nanti bikin buku kali ya. Ntar boleh deh, lu mau bikin buku ntar gue bantu buatin. Tapi jujur gue bangga banget sih punya teman kayak lu yang punya pengalaman yang sekeren itu. Gue bersyukur sih punya pengalaman kayak gini. Ya gue masih bersyukur karena gue masih waras. Itu aja. Keren. Nah mungkin ini kita masuk ke segmen terakhir ya. Karena sebenarnya segmen ini nggak nyambung dengan yang sebelum-sebelumnya. Tapi ini kekipuan gue aja nih. Gue lihat akhir-akhir ini lu into politik banget. Iya. Bener ya? Lu into politik banget. Gue cuman pengen tahu kenapa tiba-tiba ya seorang Jinju yang konten kreator mau into politik. Sebenarnya politik kan ada dua ya. Politik transaksional dan politik kesadaran. Nah, politik kesadaran itu berbagai cara tuh, cara untuk menyadarkan orang tentang politik. Gue dengan cara dijedotin sama Yonglex. Jadi awalnya emang gue udah kenal sama Bang Lex udah lama. Tiba-tiba dia ngajak ke kantor. Dia tahu gue backgroundnya adalah kuliah di Korea. Dia ngajak gue ke kantor ngobrol dulu. Kita belum sama-sama mau ke politik nih. Cuma ngomongin aja kayak Korea tuh gimana sih Ju? Ngobrol aja gitu. Gue bilang lah, Korea tuh sebenarnya sama loh bang sejarahnya sama kita, sama-sama dijajah juga, Merdeka 1945 juga, Agustus juga, beda 2 hari doang gitu kan. Mereka juga, bahkan mereka gak punya sumber daya alam. Ditambah mereka ada perang saudara, segala macam, tapi kenapa mereka bisa maju? Makanya kenapa gue ke Korea, karena gue sangat kepo akan hal itu. Gitu. Mereka dulunya juga kerajaan, tiba-tiba berubah pas dijajah Jepang, propaganda Jepang lah, segala macam. Industrinya tuh diisi dengan propaganda Jepang dulu. Sampai ada 1950-1953 pecah Korea Utara dan Korea Selatan. Di sini kan basisnya adalah Rusia dulu kan. Yang di sini Amerika nih, Korea Selatan. Itu dunia industri kreatif dan ekonomi kreatif tuh bobrok banget. Korea tuh parah, jelek banget gue akuin gitu kan. Sama Indonesia justru juga parah sih, emang lagi berkembangnya juga sih. Sampai era di presiden ketiga sampai presiden ke-6 di Korea itu dipimpin oleh pemerintah rezim militer. Makanya makin hancur lagi tuh, makin parah banget. Industri kreatif, ekonomi kreatif tuh parah banget. Pokoknya film-film segala macem itu semuanya dibungkam lah kalau misalnya nggak berisi dengan nasionalisme, nggak berisi dengan tentang Korea. Pokoknya nggak boleh. Selain itu nggak boleh. Jadi filmmakers terus juga artis-artis yang lain tuh tidak bisa berkarya lah. Sampai akhirnya di presiden ke-6 itu sebenarnya ada kerenggangan untuk punya apa ya, kayak bisa terima beberapa film yang kayak percintaan tuh masih oke gitu kan. Asalkan pokoknya tidak boleh menjelekan, tetap tidak boleh menjelekan. Sampai akhirnya di presiden Kim Dae-jong itu tuh pokoknya dari pemerintahan rezim militer berubahlah jadi pemerintahan sipil nih. Di pemerintahan sipil itu akhirnya dibebaskan. Nah film-film luar udah bisa masuk tuh. Pokoknya di bawah kepemimpinan Kim Dae-jong itulah. Lu tau film Jurassic Park gak cuy? Dulu baru masuk Korea nih. Itu satu film tuh. Pendapatannya mengalahkan 1,5 juta mobil Hyundai yang diekspor. Wow. Kaget gak lo? Gue denger sejarah itu tuh kaget banget. Hah, 1,5 juta mobil dengan satu film Jurassic Park, pendapatannya sama. Bahkan katanya melampaui gitu. Satu film doang. Tapi yang sadar di situ bukan kitanya, bukan rakyat kita, tapi pemerintah yang sadar. Loh, ternyata ekonomi industri kreatif tuh duitnya ada gitu ya. Duitnya ada gitu loh. Akhirnya mereka nggak cuma memanfaatkan satu sektor ekonomi aja. Yang tadinya manufaktur doang kan, karena dia nggak punya sumber daya alam kan. Jadi dia memanfaatkan kayak Hyundai, Samsung segala macam yang manufaktur lah banget lah gitu. Sampai akhirnya si Kim Dae-jong inilah yang merubah wajah Korea Selatan ini yang tadinya negara manufaktur menjadi negara industri kreatif. Negaranya. Jadi dari situ mulai, itu tahun 90-an. Dari situ mulai boomingnya juga sekarang. Jadi memang cara pemerintah memanfaatkan sumber daya manusianya tuh gak segampang itu. Memang susah. Butuh berpuluh-puluh tahun memang. Tapi kan kalau gak dimulai dari sekarang mau kapan lagi? Nah makanya kenapa pas banget gue habis ngobrol-ngobrol sama Bang Lex, gue
tiba-tiba dipanggil lagi lah sama dia di bulan September. Itu karena gue ngomong sama Bang Lex. Pas Bang Lex itu ngupload foto sama Prof Mahfud. Gue bilang gue suka banget sama Prof Mahfud. Gue suka banget pas dia jadi MK. Gue bilang kayak gitu. Gue ngikutin banget segala macem. Tiba-tiba gue dipanggil lah sama dia. Sini Ju gitu. Gue pikir apa nih manggil tiba-tiba gitu. Gue pikir mau diketemuin ya sama Prof Mahfud gitu kan. Itu pas dia sudah mendeklarasikan sebagai cawapres kalau gak salah. Beliau tuh. Pas beliau sudah mendeklarasikan sebagai cawapres, gue getol banget nih. Wah, gue ngefans banget sama Prof Mahfud gitu kan. Terus gue dipanggil sama Bang Lex, kita mau buat gerakan. Dia ngomong gitu. Lu siap nggak? Gue kayak sebenarnya gue masih perlu kerja juga gitu kan. Gue bilang tapi gue masih kerja juga ya Bang. Gue bilang kayak gitu. Ini sebenarnya kayak part time gue aja ya gitu. Part time gue aja karena ya gue harus ada keluarga yang harus gue kasih makan gitu kan. Bener. Terus gak apa-apa kata dia kayak gitu. Nih gue mau mengusung gagasan-gagasan Prof Mahfud. Gue juga ngefans. Jadi berawal dari gue ngefans sama Prof Mahfud ini. Gue dan Bang Lex. Akhirnya kita bikinlah salah kayak movement namanya Peluru Tak Terkendali. Jadi Peluru Tak Terkendali itu tuh julukan yang diberikan oleh Presiden Gus Dur kepada Prof Mahfud. Karena memang Prof Mahfud ini gak bisa dikendalikan sama sekali. Memang peluru yang gak bisa dikendalikan gitu. Makanya kita buatlah movement itu. Nah setelah itu gue kayak ngupload lah di second. Gue ngupload di second account. Dan ternyata banyak yang satu suara sama gue. Makanya kenapa isi dari Peluru Tak Terkendali ini kebanyakan TikTokers. Karena sebenarnya karena berawal dari semua. Iya, karena berawal dari gue ngomongin keresahan gue dan kita satu suara gitu. Akhirnya gue ajak gitu kan. Terus kita mau mengusung gagasan untuk menaikkan industri kreatif, ekonomi industri kreatif. Karena gue tuh secinta itu loh sama Korea. Dan gue mau Indonesia bukan menciplak Korea. ATM aja, amati tiru, modifikasi gitu. Manfaatin lah sumber daya manusianya. Sumber daya alam kita gak tahu bakal sampai kapan. Dan itu merusak alam. Itu loh, malah memperburuk alam. Jadi maksud gue seimbangin dulu aja. Nanti lama-lama kurangin lah SDA-nya. Jangan terlalu merusak alam banget gitu. Toh kalau di dunia ekonomi kan semuanya itu limited ya. Yang unlimited adalah sumber daya manusia. Karena mereka akan terus berkembang. Itulah manfaatin. Yes. Itu yang gue pengen. Gagasan itu yang pengen gue usung gitu. Yes. Nah, sebenarnya gue lumayan gue setuju banget itu dalam artian seperti ini. Tadi lu bilang kalau misalnya industri kreatif itu unlimited banget. Iya. Dan gue bayangin kemarin pas gue ke Korea ya, itu mereka itu kan semua bisa dibilang satu suku gitu ya. Sedangkan kita Indonesia itu kaya banget men, cerita itu banyak, cerita sejarah banyak, budaya banyak. Kalau misalnya kita bisa ceritain aja itu udah unlimited banget gitu ceritanya. Nah, gue mungkin ini pertanyaan terakhir nih, ini beneran pertanyaan terakhir. Setelah lu terjun ke politik, gue jadi pengen tahu nih, emang anak muda itu kalau di politik emang bisa membawa perubahan yang bagaimana sih? Karena kan bayangannya itu kalau politik jatuhnya itu yang udah lebih berumur, yang udah lebih pengalaman. Kalau kita yang masih anak-anak 20-an begini masuk ke politik ngapain gitu? Nah, kalau gue jadi beberapa waktu lalu sebelum gue memutuskan kayak oke, suara gue di 03 nih, yang sebelum kayak gitu. Gue tuh ngerasa selama ini anak muda tuh cuma jadi objek, bukan subjek. Jadi kesannya setiap acara ada anak muda, cuman objek. Tapi tidak dijadikan subjek, jatuhnya kita dibungkam, tetap dibungkam gitu loh. Begitu gue kayak ngobrol sama Prof Mahfud, beliau mendengar banget. Sangat mendengar banget. Kayak oh iya bener juga ya, terbuka banget gitu kan. Nah, dari situlah pas gue udah mulai masuk ke dunia politik, apalagi di 03 ini ya. Gue pokoknya terserah kalian mau milih siapa nih, gue menceritakan gue ya. Gue sangat didengar. Gue sangat didengar saat gak cuman Pak Ganjar dan Prof Mahfud aja yang mendengar gue, bahkan bawa-bawaannya nih ngobrol sama gue di meja kita ngopi. Oke gitu ya, loh iya bener juga, jawaban mereka tuh kayak gitu. Dan gagasan-gagasan inilah yang diperlukan gitu loh, paham gak sih? Untuk kita tuh ngasih tahu ke orang-orang tua, Pak zaman udah berubah. Tapi kalau dulu baby boomer kan gak mau denger ya. Tapi gue gak tahu kenapa baby boomer yang gue kenal sekarang mau mendengar gue. Jadi gue merasa gue tidak dijadikan objek lagi, gue adalah subjek gitu.
Jadi gue setiap gue datang ke acara-acara, gue ketemu Bu Atiko, istrinya Pak Ganjar, gue ketemu Prof Mahfud, gue ketemu Alam. Kita bener-bener anak-anak muda tuh didengar banget. Dan gue mikirnya gini, gue gak mau cuman sampai pemilu doang. Jadi gue dan Bang Lex juga bilang, peluru tak terkendali ini gak cuman ada sampai pemilu doang. Jadi setelah pemilu, kita yang bakal ngurusin apakah Prof Mahfud dan Pak Ganjar ini benar-benar menjalankan gagasan mereka. Yang udah mereka janjikan. Kalau mereka tidak menjalankan, kita punya udara, maksudnya punya sosial media. Kita sebarin aja, demo, besar-besaran, suruh turun-turun, gitu loh. Itu kata Bang Lex. Jadi maksudnya kita nggak cuma yang kayak promosi, enggak. Kita tuh nggak dibayar. Kita nggak dibayar untuk menjelekan paslon lain. Kita nggak dibayar untuk menaik-naikan 03, enggak. Gagasannya aja nih. Gagasannya soalnya sesuai dengan keresahan kita. Nah kita pegang setelah pemilu, bahkan sampai 5 tahun ke depan akan kita pegang. Mana Pak janjinya? Mana gagasan yang waktu itu pernah diomongin gitu. Keren banget. Nah mungkin satu pesan terakhir nih Jinju, buat penonton yang udah nontonin sampai akhir nih. Ini durasi, ini mungkin podcast terpanjang selama bikin 2 part aja gak sih gue saranin. Orang bosen gak sih dengernya? Ntar deh baru gue pikirin ya. Tapi intinya kalau teman-teman udah nonton sampai akhir, berarti mereka itu seneng banget sama ceritanya lu. Mungkin satu pesan terakhir buat teman-teman yang udah nontonin sampai akhir. Dan gue yakin nih, biasanya kalau penonton itu nonton sampai akhir, mereka either into ceritanya banget atau terinspirasi banget nih dari sosok lu. Satu pesan buat mereka. Satu pesan ya pokoknya, ini yang selalu kakak gue bilang sama gue. Lo gak apa-apa mau nangis, lo gak apa-apa mau guling-gulingan, lo gak apa-apa mau tidur berhari-hari. Yang penting lo jangan nyerah, jangan berhenti, apapun itu. Karena nantinya setelah lo ngerasa lo gak menyerah nih, lo jalanin, itu bakal lo akan tahu gitu. Oh ternyata alasan gue gak nyerah tuh karena gue bisa mendapatkan kebahagiaan ini gitu. Wah, keren banget. Thank you banget teman-teman yang udah nonton podcast ini sampai akhir. Hari ini ceritanya luar biasa banget. Keren banget sih kalian kalau menonton sampai akhir, keren banget. Gue kayak gak tahu mereka bakal menonton apa enggak. Gue yakin pasti tetap ada yang nonton sampai akhir. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe ke channel ini kalau kalian mau nontonin podcast dengan narasumber sekeren Jinju. Thank you. Terima kasih.